Berpartisipasi dalam kegiatan kelulusan sekolah. Ada wawancara dengan reporter di sekolah. Tanya aku cewek seperti apa yang aku suka. Saya menjawab tanpa ragu bahwa Bai Fumei tidak membawa manik-manik Buddha. Keesokan harinya, video lari pagi putri lingkaran emas menjadi viral. Wanita anggun dalam video. Mengenakan baju olahraga merah muda. Pemula dan elegan. Ukuran lingkaran emas akan berjalan setiap pagi. Ini bukan hal baru. Tapi hari ini, netizen dengan mata menemukan bahwa manik-manik yang dia kenakan di pergelangan tangannya hilang. Semua standar Gu Xincheng bergegas ke pencarian panas. Semua orang mencari siapa Gu Xincheng. Dan aku adalah Gu Xincheng. Di kehidupan sebelumnya, saya adalah agen pria top. Saya terlahir kembali setelah saya meninggal dalam kebakaran. Menjadi siswa SMA negeri yang penurut. Diintimidasi oleh teman sekelas. Dibenci oleh tunangannya. Saya terlahir kembali sebagai putra seorang petani. Pemilik aslinya baru berusia 18 tahun. Kematian jantung mendadak. Saya melihat anak laki-laki di cermin. Berpandangan jernih. Senjata. Anak laki-laki besar yang cerah dan ceria. Saat aku memejamkan mata dan membukanya lagi. Satu set panel misi tergantung di depan Anda. Ada beberapa baris cetakan kecil di atasnya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan 30 misi cinta. Kebangkitan hadiah Gu Xinyue. Keterangan jauhkan keterampilan Anda dari kehidupan Anda sebelumnya. Dan hilangkan lesi jantung asli. Saya melihat nama Gu Xinyue. Pernapasan yang konsisten. Rasa sakit dan penyesalan yang intens membanjiri saya dalam sekejap. Bulan baru adalah adikku. Saya akan membawanya keluar dari organisasi bersama saya. Tapi aku tidak menyangka dia akan membuatku pingsan di tengah jalan. Kembali ke organisasi sendirian. Ulur waktu untukku. Saat aku terbangun di seberang lautan. Dia telah jatuh ke tangan organisasi. Dia disiksa dan dibunuh oleh orang-orang itu. Kenangan menyakitkan membuatku terbakar. Saya mengebor keduanya. Kuku hampir tenggelam ke dalam daging. Selama kamu bisa menyelamatkan Xinyue. Tidak peduli berapa banyak tugas yang akan saya selesaikan. Saat aku menatap pikiranku. Suara penuh kasih datang dari bawah, nak. Turun ke bawah untuk makan malam. Aku berbalik dan turun ke bawah. Saya melihat orang tua saya memasak makan malam. Ibu dari pemilik aslinya adalah seorang wanita parubaya berusia 50-an. Ayahnya, Gu Weiguo, adalah seorang petani berkulit gelap. Dan dia meletakkan tangannya di pundakku. Serius minta Pak Ah Cheng memberitahumu. Apakah seseorang menggertakmu di sekolah? Sejak SMA. Mereka pikir saya adalah orang yang berbeda. Tapi tidak peduli apa yang mereka minta. Aku menyangkalnya. Dan aku berbohong. Pemilik aslinya memang diintimidasi di sekolah. Tapi aku bisa menangani hal-hal itu sendiri. Tidak perlu membuat mereka khawatir. Segera setelah. Ibu Jiang Yuyao kembali bertanya pada nona keluarga Chu. Bagaimana dia memperlakukanmu? Keluarga Chu berkata. Kapan aku akan memberi kalian berdua resepsi pernikahan yang tenang? Mendengar ini, mataku berkedip. Nona keluarga Chu. Mengacu pada satu-satunya putri grup Yan Cheng Chu. Juga tunanganku. Dengan status keluarga Gu, dia bisa puas dengan keluarga Chu. Sebutkan juga hubungan kedua kakek dan nenek. Kedua kakek itu sama-sama penduduk desa Caisu. Hubungan itu seperti saudara. Buat janji dengan generasi berikutnya masing-masing. Karena beberapa alasan khusus. Boneka sayang. Omong-omong, itu telah datang ke generasi saya dan wanita tertua dari keluarga Chu. Hanya saja bisnis keluarga Chu semakin besar. Dari penduduk desa yang bobrok telah berubah menjadi keluarga kaya Yan Cheng. Menurut adegan yang umum digunakan dalam drama. Keluarga Chu seharusnya tidak menyebutkan pernikahan ini. Tapi kakek Chu. Kami mengikuti prinsip integritas bisnis. Bukan hanya dia tidak mengabaikan keluarga Gu. Dia juga memerintahkan orang untuk datang ke pedesaan sesekali untuk memberikan hadiah kepada keluarga Gu. Saya mendengar sebelumnya bahwa nilai saya dalam ujian masuk sekolah menengah tidak memuaskan. Ini tangan yang besar. Atur saya di sektor swasta terbaik di Beijing. Perguruan tinggi mulia. SMA Asuka. Dan secara halus memanggil cucunya juga di SMA Asuka. Keduanya kebetulan memupuk hubungan. Sangat disayangkan bahwa keluarga Chu besar dan kecil. Tidak mewarisi kualitas baik kakeknya.
Pemilik aslinya menderita di sekolah selama 703 tahun. Saya belum melihat Nona Chu mengulurkan tangan membantu. Kakek Jia Zichu meninggal di awal tahun. Pesta pertunangan juga menjadi masalah 8 karakter dan alis. Ini tidak mendesak. Gue menatap istrinya dan berkata perlahan. Orang kota memiliki penglihatan yang tinggi. Nona Chu mungkin tidak memandang rendah keluarga kita. Putra kami tidak harus bergabung dengan keluarga Chu. Semuanya harus didasarkan pada ide putranya. Benar, Jiang Yuyao mengangguk setuju. Jika Cheng tidak mau. Bahkan jika keluarga Chu memberi kita 100 juta, kita tidak menginginkannya. Saat ini, aku diam-diam menundukkan kepalaku untuk makan tanpa berbicara. Cinta ini dari orang tua. Itu terlalu asing bagiku. Sudah makan malam. Jiang Yuyao datang ke kamarku. Pergi berulang-ulang semua yang saya butuhkan untuk tersenyum. Takut ketinggalan sesuatu. Sampai aku lelah dan tertidur. Dia hanya mematikan lampu dan pergi dengan tangan dan kakinya sendiri. Keesokan paginya, saya mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua saya. Membawa tas sekolah dan naik bus ke Yancheng. Aku melihat ke bawah ke ponselku. Suara prompt system datang dari pikiran saya. Rilis misi percobaan. Misi percobaan 1 mohon tuan rumah. Memenangkan juara ujian bulanan Akademi Asuka. Saya tidak memiliki pendidikan yang dilembagakan. Tapi juga, organisasi telah menerima budidaya pengetahuan dalam semua aspek. Meringkas pengetahuan sekolah menengah. Memenangkan kejuaraan harus sangat mudah. 1 jam kemudian, bus berhenti di gerbang SMA Asuka. Dia adalah sekolah bangsawan terbaik di kota. Kenakan pakaian bermerek dan dari siswa dan keluarga. Bawa aksesoris mahal. Saya satu-satunya pengecualian. Saya memakai lengan pendek putih usang. Untuk jeans biru pudar. Tepi sepatu kanvas di kaki berwarna kuning. Tapi segala sesuatu di sekitar Anda tidak cocok. Itu juga menarik perhatian orang lain. Siapa orang dusun ini? Tidak ada siswa pindahan di sekolah. Siapa lagi yang bisa? Siapa yang paling miskin di sekolah? Tunangan pedesaan Nona Chu, B.I. Gu Xingchen. Tidak, saya ingat kumpulan jelek Gu Xingchen. Dicelup dengan rambut kuning. Ada juga deretan anting-anting pejantan non-mainstream yang tergantung di telinga. Itu bahkan legging dengan sepatu Beanie. Semangat yang tepat. Bagaimana orang ini bisa begitu tampan? Apa kau bodoh? Orang-orang mewarnai rambut mereka dan mengganti pakaian mereka. Membuatku sedikit bersemangat. Cepat, cepat, ambil gambar dan kirimkan ke orang lain. Para bangsawan ini tampaknya telah menemukan benua baru. Banyak siswa mengeluarkan ponsel mereka. Itu hanya membentakku. Beberapa gadis bahkan menatap kosong. Gu Xingchen terlalu tampan hari ini. Tapi aku benar-benar mengabaikan mereka. Masukkan tangan Anda ke dalam saku. Berjalan ke sekolah dengan tas di satu bahu. Temperamen dingin dan keren ini. Mereka mengatakan itu adalah pembunuh profesional, dan mereka juga mempercayainya. Bukankah kamu baru saja mengubah gaya rambutmu? Apa yang begitu mengejutkan? Beberapa anak laki-laki terlihat menghina. Bicara asam. Tapi mereka asam. Tidak bisa menyembunyikan ketampananku. Tunggu aku mengikuti rutenya dalam ingatanku. Saat aku sampai di pintu kelas-kelas 2 senior 3. Seluruh kelas tahu aku telah melakukan makeover. Mereka menatapku dengan dingin. Rasa jijik di wajah. Orang udik itu sangat tampan. Jadi bagaimana jika Anda tampan? Dia datang. Aku bisa mencium aroma orang miskin. Itu menjijikan, berhenti bicara. Selain itu, aku akan memuntahkan sarapanku. Mendengarkan gosip. Aku melangkah ke kelas. Hari ini adalah hari untuk berganti tempat duduk. Sekolah mendorong siswa untuk mendapatkan lebih banyak teman. Ditetapkan bahwa setiap orang dapat mengubah posisi dengan bebas. Saya memilih kursi kosong. Tas sekolah belum diturunkan. Anak laki-laki di meja yang sama menampar telapak tangannya di meja. Lihatlah dan tersenyumlah dengan munafik. Maaf? Seseorang di sini. Dia pergi ke kamar mandi. Mendengar ini, aku melirik bocah itu dengan ringan. Ke tempat kosong lain di negara ini. Saya belum berjalan. Anak laki-laki di sebelahnya berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Ada orang di sini juga. Anda mengubah tempat. Kali ini ada beberapa orang lagi yang tertawa.
Aku sedikit menyipitkan mataku. Artinya di mata. Tepat pada saat ini. Banyak pertumbuhan di satu wajah. Jerawat Zhang Chao mengangkat tangannya. Berteriak bahwa saya cenderung memiliki kursi kosong di sini. Aku berbalik dan pergi ke arah Zhang Chao. Ketika saya hendak meletakkan tas sekolah saya di kursi, Zhang Chao menginjak kursi dengan satu kaki. Keramahan di wajah digantikan oleh kesombongan dan darah beracun. Tapi kursi kosong saya disediakan untuk orang-orang. Kamu babi bodoh tidak pantas mendapatkannya. Hahaha, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa menahannya. Ekspresi Zhang Chao menjadi semakin bangga. Saya berpikir sendiri tentang orang terakhir yang memprovokasi saya seperti ini. Bagaimana dia mati? Saya melepaskan tas saya. Dia meninju wajah Zhang Chao dengan keras. Melolong Zhang Chao. Ikuti saya dan tendang Zhang Chao di perut. Tendang Zhang Chao langsung ke tanah. Fitur wajah menyakitkan Zhang Chao dipelintir. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa aku pantas duduk di sini sekarang? Ingat, aku yang terbaik dalam bernalar. Prinsip fisiknya adalah kelas itu sunyi. Para siswa tercengang. Bukan karena saya selalu malu-malu sehingga saya memukul orang. Bukan karena aku menang. Itu karena mereka tidak melihat gerakanku. Kecepatan saya secepat efek khusus dalam film. Pengeditannya terlalu palsu. Zhang Chao, yang dipukuli, berdiri dengan sosoknya yang digariskan. Tutupi wajahmu dengan satu tangan. Satu tangan di perut. Terkejut dan marah Gu Xingcheng. Beraninya kau memukulku? Apa kau lupa siapa ibuku? Dia adalah San Hongxia, salah satu wali dari SMA Asuka. Saya melihat Anda benar-benar memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Saya tidak ingin nongkrong di SMA Asuka lagi. Haha, hanya orang yang tidak kompeten. Hanya ketika Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tekankan siapa pendukung Anda. Kekuatan harimau palsu rubah. Bukan hanya saya tidak lambat untuk menceritakan fakta, Anda menunggu saya. Zhang Chao memberikan kata yang kejam. Dengan cepat bergegas keluar kelas untuk mengadu pada ibunya. Siswa lainnya setuju tatap muka. Lihat aku bersama. Kupikir aku akan menyesal karena takut. Tapi tidak ada ketakutan di wajahku. Masih belum terburu-buru untuk membalik buku pelajaran. Seolah semua ini tidak pernah terjadi. Tidak lama kemudian. Asuka Perguruan Tinggi 3 kelas 2. Pintu yang tertutup tiba-tiba didorong terbuka. Di mana Gu Xingcheng? Itu adalah ibu Zhang Chao, San Hongxia. Saat ini, Zhang Chao dengan tongkat konfeti di lubang hidungnya. Ikuti di belakang San Hongxia. Mencari sosokku dengan wajah garang. Dibutuhkan hampir 3 detik. Dan dia menemukan saya. Karena aku masih duduk di tempatku dulu. Seperti bukan siapa-siapa. Ibu di mana dia? Teriak Zhang Chao. Lihat aku membaca buku sendiri tanpa melihatnya. San Hongxia tidak bisa tidak menjadi lebih marah. Dan dia turun dan dia berhenti tepat di depanku. Angkat tanganmu dan tampar. Hal-hal yang tidak diketahui datang dengan cepat. Aku meraih pergelangan tangan San Hongxia dengan kecepatan lebih cepat. Berdiri dan backhand adalah tamparan. Tamparan di wajah San Hongxia. Pak Zhang Hongxia dipukuli kembali lagi dan lagi. Barisan belakang kelas berseru. Para siswa melihat lurus. Sapi, bahkan dewan sekolah berani memukul. Zhang Chao juga tercengang. Dia kejam. Ambil staf di atas meja dan ayunkan ke arahku. Kamu bodoh. Mataku dingin. Bebek ke samping. Angkat kakimu dan tendang perut Zhang Chao. Zhang Chao pun mundur dan menabrak ibunya. Tapi bahkan San Hongxia belum berdiri teguh. Dia dipukul ke tanah oleh putranya. Dan salah satu tulangnya patah. Di mana San Hongxia mengalami kejahatan seperti itu? Pusing langsung. Ibu Zhang Chao berteriak. Melihat ibuku tak sadarkan diri. Cepat dan sapa beberapa teman sekelas. Menikahi ibu dengan rumah sakit. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengulangi kata-kata sebelumnya dari Gu Xingcheng. Anda berani mengalahkan direktur berbakti. Kamu menungguku. Ruang kelas kembali ke keheningan sebelumnya. Karena mata di barisan belakang terlalu panas. Aku berbalik dan melihat ke belakang. Wajah tampan itu acuh tak acuh. Sikat, siswa, tangan dan kaki bersama-sama. Kiki jatuh terduduk.
Aku takut aku akan memukuli mereka juga. Dan saya tidak tertarik untuk memukul mereka. Duduk saja dan terus membolak-balik buku. Tugas uji coba ini adalah memenangkan tempat pertama dalam ujian bulanan. Hanya 30 percobaan yang telah selesai. Untuk membangkitkan adikku. Saya tidak ingin gagal pada langkah pertama. Tidak butuh waktu lama untuk ritme bersemangat tinggi untuk terdengar di radio. Itu musik pintu masuk untuk Angry E. Ingatkan guru dan siswa bahwa inilah saatnya berkumpul di alun-alun. Tutup buku teks. Saya menggabungkan semuanya di kepala saya. Aku juga keluar dari kelas bersama teman sekelasku. 10 menit kemudian. Alun-alun penuh dengan guru dan siswa. Upacara pengibaran bendera yang sederhana namun khusyuk berakhir. Kemudian wakil rektor naik ke panggung untuk menyampaikan pidato. Isi pidatonya sama. Semua orang tidak bisa menghibur. Sampai perwakilan siswa datang ke panggung untuk berbicara. Itu gadis 17 atau 18. Rambut elegan. Fitur wajah yang halus dan kecil. Dengan seragam kampus. Bunga turtleneck yang tepat. Penonton langsung gelisah. Anak laki-laki sangat bersemangat, terutama kecantikan sekolah. Saya bermimpi jatuh cinta dengan Chu Suehua. Sayangnya, kecantikan sekolah sudah memiliki tunangan, Gu Xingcheng. Oh, mengapa orang dusun bisa menikahi bunga sekolah Chu? Apa gunanya jika saya tidak menerimanya? Bahkan tanpa dia, bukan giliranmu. Chu Youwei yang mengatakannya di depan umum. Rumput School. Chen Fan adalah anak laki-laki yang paling memenuhi kriteria pemilihan pasangannya. Sebutkan Chen Fan. Mata semua orang tanpa sadar menatap seorang remaja. Rambut coklat remaja. Fitur bagus. Mengenakan seragam sekolah Inggris hitam putih. Gadis-gadis di sekitar protagonis pria meminjam dan menyembah. Lihatlah dia dengan mata tergila-gila. Saat ini, ada langkah kaki cepat di luar alun-alun. Itu adalah San Hong dengan gips di lengannya. Xia dan Zhang Chao. Keduanya berjalan ke atas podium tanpa sepatah kata pun. Chu Youwei berhenti berbicara dengan bingung. Dan begitu pula para guru di belakangnya. Wakil kepala sekolah adalah orang pertama yang menyambutnya. Nada kekhawatiran. Bagaimana manajer San dan mahasiswa Zhang bisa terluka? Manajer sekolah adalah pemodal sekolah. Dia adalah wakil kepala sekolah yang hanya memiliki pujian. Dipukuli oleh seorang siswa di sekolahmu. San Hongxia menyentuh wajahnya yang bengkak. Menggertakkan gigi. Apa yang mengejutkan wakil kepala sekolah? Dan semua guru dan siswa yang hadir. Siapa yang berani? Berani mengalahkan manajer sekolah dan putra manajer sekolah seperti ini. San Hongxia menatap Chu Youwei dengan dengusan dingin. Saya pikir dia berani memukul kita. Bukankah hanya karena ada keluarga Chu di belakangnya? Maka saya akan langsung mulai dengan keluarga Chu. San Hongxia bertanya dengan percaya diri. Chu Youwei. Bagaimana keluarga Chu Anda bisa memiliki angsa yang begitu sendirian? Lihat apa yang dia lakukan pada ibu dan anak kita. Mendengar ini, Chu Youwei mengerutkan kening. Secara naluriah jangan percaya Zhang Chao. Menunjuk ke wajahnya yang memar. Ibuku akan bercanda tentang itu. Chu Youwei mengutuk dalam hatinya. Aku hanya akan menyusahkannya. Sambil mengatakan bahwa Nyonya San dan teman sekelas Zhang menjadi tenang. Dia berasal dari pedesaan. Tidak ada pendidikan. Tidak mengenalnya secara umum. San Hongxia bahkan lebih marah. Mungkinkah ibu dan anak kita dipukuli? Dan maafkan dia dengan penuh belas kasihan. Chu Youwei, saya melihat keluarga Chu Anda. Apakah Anda ingin terus bekerja sama dengan keluarga Zhang? Sebutkan kerja sama keduanya. Wajah Chu Youwei sangat berubah. Cepat jelaskan bahwa Nyonya San salah paham. Aku akan memintanya untuk meminta maaf pada kalian berdua. Sampai kalian berdua puas. Panggil Gu Xingcheng. Mata-mata suara San Hongxia. Ini tidak ditangani dengan baik. Jangan membuatnya mudah untuk semua orang. Saat ini, wakil kepala sekolah bergegas ke mikrofon. Gu Xingcheng, kelas 3 dan kelas 2, naik. Kerumunan secara otomatis memberi jalan untukku. Ini adalah pertama kalinya saya terkena mata publik. Hal ini juga pada saat ini. Penampilan saya telah berubah sebelum diketahui lebih banyak orang. Para siswa berbisik. Melemparkan mata aneh. Aku tidak melihat sekeliling. Ia berjalan menuju podium dengan wajah tenang. Seolah-olah aku tidak disalahkan di atas panggung.
Ini adalah penobatan para pemenang. Saya baru saja berjalan di atas panggung. Kepala sekolah menunjuk ke pangkal hidungku dengan sikap bangsawan. Bintang ludah terbang di sekitar Gu Xingcheng. Siapa yang memerintahkanmu untuk memukuli dewan sekolah dan teman sekelas? Apa yang biasanya saya ajarkan kepada Anda? Cepat minta maaf kepada mereka karena telah salah mengira saya. Melihat istri yang berdiri di depannya. Keluarkan saja 2 kata dan pergi. Kerajaan tercengang. Setelah sadar kembali, dia langsung marah. Bagaimana Anda berbicara dengan guru? Haha, kurasa tidak. Seseorang yang meminta siswa untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Layak dengan kata guru. Nada suaraku dingin. Kelas lama pribadi, kemarahan kerajaan meledak. Tidak bisa berkata-kata. Chu Youwei di sebelahnya memiliki wajah yang tenang. Ledao Gu Xingcheng. Anda memberi saya cukup. Wenyan, aku berbalik untuk melihat Chu Youwei. Ada dingin beku di bagian bawah mataku. Dalam kapasitas apa Anda memesan saya? Sebagai tunanganmu, tentu saja. Volume Chu Youwei tidak bisa membantu tetapi meningkat. Mata penuh rasa jijik. Tidak lagi. Suaraku lebih tinggi. Auranya lebih kuat dan kuat. Kontra pernikahan antara keluarga Gu dan keluarga Chu. Void mulai sekarang. Pergilah. Karena kakek Shen pernah berkata, pernikahan saya dengan Chu Youwei. Saya hanya bisa memilih untuk melanjutkan atau membatalkan. Tidak ada orang lain yang berhak memutuskan. Suara itu baru saja jatuh. Ini sangat sunyi di sekitar. Ekspresi Chu Youwei sedikit jelek. Di dalam hatinya. Pernikahan ini dibatalkan. Itu juga harus menjadi berkatku. Dan menunjuk isyarat yang lebih rendah untuk berhenti. Alih-alih terlihat jijik dan jijik seperti sekarang. Shen Xincheng, awalnya saya ingin melihatnya. Membantu Anda di masa lalu persahabatan antara 2 keluarga. Tapi entah bagaimana memutuskan pertunangan. Kemudian Anda bisa menangani ini sendiri. Lagi pula, aku, Chu Youwei, tidak memiliki kebiasaan menempel pada orang. Dan dia melangkah mundur. Dengan wajah mulia. Dia ingin melihatnya tanpa bantuan keluarga Chu. Berapa banyak lagi yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Gu Xingcheng, Anda tidak akan memberitahu saya. Kenapa tak kau lakukan sendiri? San Hongxia tidak mengerti apa yang saya inginkan. Dia pikir aku akan berpegangan erat pada keluarga Chu. Gunakan keluarga Chu untuk melindungi diri sendiri. Siapa yang tahu bahwa saya menendang keluarga Chu pergi dengan 1 tendangan? Berurusan dengan karakter kecil sepertimu. Lakukan sesuatu sendirian. Apakah Anda masih ingin mengundang 30 atau 50? Dapatkah seseorang membantu? Dan aku menatapnya dari sudut mataku. Ini lelucon besar untuk memiliki sikap ringan. Kau sebut aku karakter minor? San Hongxia yang marah berbalik untuk melihat wakil kepala sekolah. Dana sekolah semester depan belum ada, kan? Begitu bunga ini keluar. Wakil rektor mengerti. Angkat mikrofon segera. Kata-kata yang benar Gu Xingcheng baik-baik saja. Aturan sekolah berikut dilanggar dengan memukuli dan melecehkan manajer sekolah dan teman sekelas. Diusir. Saya harap Anda dapat menganggap ini sebagai peringatan. Ini menyebabkan kehebohan di luar panggung. Faktanya, San Hongxia dan Zhang Chaxiang tidak berat. Menurut aturan sekolah. Seharusnya aku hanya diabadikan sekali. Tidak dipecat langsung. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya pada diri mereka sendiri. Saya berkata dengan ringan, wakil kepala sekolah. Anda dapat menempatkan gerbang Akademi Asuka. 9 kata di patung mulut. Berubah. Apa maksudmu? Wakil kepala sekolah tampak sedikit marah. 9 kata pada patung. Ini adalah perjuangan seumur hidup untuk pendidikan. Ini sumpah yang diambil Akademi Asuka saat didirikan. Itu juga wajah Akademi Asuka. Mengubah kata-kata ini. Bukankah itu hanya memukul wajah Anda sendiri? Karena aku memukul seseorang. Beberapa dari Anda bertanya kepada saya siapa yang makan kotoran. Beberapa orang membiarkan saya berhenti. Beberapa orang baru saja memecat saya. Hanya tidak ada yang bertanya padaku. Mengapa melawan San Hongxia dan Zhang Chao? Hal semacam ini. Di tempat-tempat di mana sebagian besar fokusnya adalah mendidik siswa. Bukankah itu lucu? Ekspresi wakil kepala sekolah Wenyan menegang. Keluar dari wajah.
Dia hanya bisa mengatakan dengan tegas bahwa masuk akal untuk memukul orang. Lalu kamu bilang, mengapa Anda memukul manajer San dan mahasiswa Zhang? Hari ini adalah hari untuk berganti tempat duduk. Saya menelepon Zhang Chao karena dia meminta saya untuk menjadi teman sekamarnya. Saat aku lewat, dia menyebutku babi bodoh lagi. Saya tidak pantas duduk di sana seperti manusia. Itu juga karena San Hongxia mengulurkan tangan dan memukulku lebih dulu. Katanya aku memukuli putranya sampai mati. Dari awal sampai akhir, mereka mencari keberuntungan dan mengambil sesuatu. Dan aku memberontak terhadap mereka. Murid biasa yang dikeluarkan tak bisa memarahi orang. Tegur saja putra direktur sekolah. Itu masalahnya. Apa gunanya memperjuangkan pendidikan sepanjang hidup Anda? Menjadi orang kaya dan berjuang untuk hidup. Bukankah lebih tepat? Suaraku yang dingin seperti peluru penembak jitu. Pukul hati orang-orang. Tidak ada yang akan membantah untuk sementara waktu. Mereka tahu saya tidak punya uang. Dari awal yang sederhana. Tapi saya mengikuti aturan. Jangan pernah membuat kesalahan. Siapa Zhang Chao San Hongxia? Semua orang tahu mereka punya uang di rumah. Ini kuat. Terutama Zhang Chao. Saya biasanya mengandalkan identitas ibu saya sebagai anggota dewan sekolah. Merundung orang lain di sekolah. Wajah wakil kepala sekolah tiba-tiba menjadi luar biasa. Anda berbohong? Zhang Chao melihat bahwa suasananya salah. Segera berdiri dan membelamu bahwa aku mempermalukanmu. Bagaimana dengan buktinya? Siapa yang melihatnya? Siapa yang bisa membuktikannya? Dan dia berjalan ke atas panggung. Melihat para siswa di kelas 2 SMA. Bisa kau buktikan? Mata San Hongxia berbinar. Juga pergi ke depan panggung dan bertanya dengan sadar. Gu Xincheng mengatakan bahwa direktur sekolah memukulinya dan memarahinya. Kau lihat itu? Suara jatuh. Siswa kelas 2, lihat aku. Biarkan aku melihatmu. Salah satunya adalah keluarga tua kaya dan direktur sekolah Dian Cheng. Satu sudah dan. Keluarga Chu tidak ada hubungannya dengan orang desa. Apakah Anda perlu lebih memikirkan siapa yang harus dibantu? Teman-teman sekelas di kelas berebut untuk mengatakan. Kami tidak melihatnya. San Xiaodong dan teman sekelas Zhang memukuli dan memarahi Gu Xincheng. Apa yang dia katakan itu salah. Gunung-gunung yang miskin dan air yang buruk menghasilkan orang-orang jahat. Jangan tertipu oleh Gu Xincheng. Orang pedesaan hanya tidak berpendidikan. Sekelompok siswa berbicara omong kosong terbalik. Dan wakil rektor menghela napas lega. Berbalik dan pergi ke kota Gusin. Anda tidak hanya memukuli dan memarahi siswa dan administrator sekolah. Mencoba berbohong. Apa ada yang salah dengan memecatmu? Tidak masalah sama sekali. Zhang Chao adalah orang pertama yang setuju. San Hongxia di samping menatapku dengan wajah ganas. Anda tidak meminta maaf kepada saya dan anak saya hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi berdiri. Nada Asuka yang sangat tertarik di dekat lapangan. Banyak orang yang senang melihat. Mereka tahu bahwa San Hongxia dan Zhang Chao berbohong. Saya tahu bahwa siswa di kelas 3 dan 2 sekolah menengah berbohong. Saya juga tahu bahwa wakil kepala sekolah mendukung dewan sekolah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ada nafas di hatiku. Seseorang jelas menjadi korban. Tapi dicap sebagai pelaku. Dalam suasana rendah, aku mencibir San Hongxia. Aku mengagumi kepercayaan dirimu. Tapi saya sarankan Anda kembali ke suami Anda. Diskusikan cara menghadapinya. Produk sendiri karena pemotongan sudut. Dan yang dilaporkan untuk penyelidikan adalah Wenyan. Semua kekejaman di wajah San Hongxia memudar. Digantikan dengan rasa bersalah dan syok. Apa hubungannya denganmu? Kita bisa menangani urusan kelompok kita sendiri-sendiri. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Masukkan saja ponsel Anda ke dalam saku. Bawa aku dari Akademi Burung sampai sekarang. Semua yang terjadi. Semua direkam. Omong-omong. Diunggah ke latar belakang situs web video terbesar di Cina. Baru siap posting. Mengatakan itu, aku mengeluarkan ponselku. Klik pada video yang direkam. Piksel video tidak tinggi. Karena saya menggunakan produk palsu. Tetapi seluruh proses didokumentasikan sepenuhnya. Ini terlihat melalui ponsel kotak kecil ini. Zhang Chao mempermalukan saya. Setelah dipukuli oleh saya memanggil San Hongxia untuk dipukuli. Semua kebohongan diuraikan.
Saat ini, Zhang Chao dan San Hongxia terlihat malu. Bibir wakil kepala sekolah bergetar. Siswa kelas 2 SMA. Saya tidak sabar untuk masuk ke saudara saya. Hehe, jika saya memposting video. Apa reaksi untuk itu? Ied berjalan melewati wakil kepala sekolah dan San Hongxia. Auranya sangat dingin. Perguruan tinggi Yu Asuka. Akademi Dangtang adalah perguruan tinggi aristokrat swasta terbaik. Kelas siswa secara kolektif berbohong. Merundung teman sekelas dari pedesaan. Wakil kepala sekolah juga membantu kerutan menjadi penyalahgunaan. Apapun yang terjadi. Hal konyol ini. Apakah akan masuk berita? Grup Yu Zhang. Orang-orang menemukan bahwa produk Zhang tidak hanya mengambil jalan pintas. Istri grup juga berkolaborasi dengan putranya untuk melakukan intimidasi di sekolah. Apakah ini akan ditolak oleh pesaing Zhang? Membuat masalah besar dari itu. Besun Hongxia adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Dia bersinggungan dengan Qi. Wajah pucat. Dengan tidak adanya kesombongan sebelumnya, cukup kejam. Anda bisa berlutut dan memohon padaku. Saya meremehkan. Tampilan yang baik hati. Apa yang diimpikan San Hongxia di tempat? Saya pikir saya salah dengar. Berlututlah dan mohon padaku. Saya menaikkan volume. Ekor memanjang. Kekuatan di mata hampir menyebar. Saya Direktur Xiao. Apakah Nyonya Grup? Ini adalah Nyonya Yan Cheng. Bagaimana saya bisa berlutut untuk Anda? Bagaimana bisa aku? San Hongxia menggelengkan kepalanya berulang kali. Sangat tahan. Maka Anda hanya menunggu untuk berada di jalan. Saya tidak lagi memperhatikan San Hongxia. Berbalik dan berjalan pergi dengan rapi. Hanya satu langkah keluar. San Hongxia berlutut di tanah dengan menjatuhkan diri. Memohon. Gu Xincheng, maafkan kami. Kami salah. Kami buta terhadap Gunung Tai. Anda tidak harus tahu apa-apa seperti kami. Dibandingkan dengan kejayaan dan kekayaan masa depan. Apa martabat ini? Dia San Hongxia. Saya tidak ingin menjadi pengemis yang berhutang di jalan. Ibu, apa yang kamu lakukan? Bangun. Jangan tertipu oleh Gu Xincheng. Zhang Chao benar-benar tercengang. Dia hanya ingin menyeret ibunya ke atas. Tak ingin malu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Saya juga tidak tahu video ini. Seberapa serius konsekuensi dari penyebaran berita? Hal sialan. Pak Gu yang kau marahi. Cepat berlutut pada Pak Gu dan akui kesalahanmu. Mengatakan itu, San Hongxia meraih putranya. Mengulurkan tangan dan memukul wajah bayi laki-lakinya tersayang. Dia menjilat wajahnya yang tersenyum dan berlutut dan bersujud. Sambil menekan kepala Zhang Chao. Memaksanya untuk bersujud padaku dan meminta maaf. Postur rendah. Dan penampilan mendominasi sebelumnya. Kontras yang hebat terbentuk. Biarkan semua orang tidak dapat mencernanya untuk waktu yang lama. Gu Xincheng tidak mengandalkan keluarga Chu. Oleh satu orang. San Hongxia dan Zhang Chao dibersihkan. Ini. Atau orang desa yang bodoh dan pemalu itu? Dan tidak ada ekspresi di wajahku. Melihat lurus ke depan dengan acuh tak acuh. Tidak ada perhatian sama sekali. Ibu dan anak San Hongxia berlutut di kaki mereka. Faktanya, bagi saya di dunia pembunuh. Keberadaan San Hongxia. Ini benar-benar tidak berbeda dengan semut. Dimungkinkan untuk mengetahui bahwa produk grup Zhang mengambil jalan pintas. Saya juga mendapat manfaat dari siapa saya dulu. Para pembunuh memiliki situs pelapor. Ada pembunuh dari seluruh dunia. Dan berbagai tugas untuk mencuri formula rahasia grup. Sayangnya, saya kebetulan melihat misi beberapa waktu lalu. Kontennya adalah temukan grup Xiaguo Zhang. Bukti sudut pemotongan produk. Adapun video yang telah direkam sebelumnya. Itu juga rencana yang saya buat di bus sebelum datang. Pemilik aslinya diganggu di sekolah. Saya butuh kesempatan untuk membunuh polisi ayam. Sejak San Hongxia. Zhang Chao menabrak mereka dan mereka membawanya sendiri. Kemudian setelah berurusan dengan San Hongxia dan Zhang Chao. Saatnya berurusan dengan Akademi Asuka. Dan aku menghampiri wakil rektor. Bukannya aku harus tinggal di Bird Academy. Ini hanya misi percobaan ini. Minta saya untuk memenangkan kejuaraan ujian bulanan yang akan datang. Aku tak bisa dipecat.
Sebelum aku bisa berbicara, terdengar tepuk tangan dari luar alun-alun. Semua orang melihatnya bersama-sama. Saya melihat Zheng Tai kecil berwajah bayi di sebelah kiri. Dia terlihat berusia sekitar 10 tahun. Kepala sekolah yang keren dan tertawa dalam setelan hitam. Para siswa berseru. Dia adalah Cheng Peng, kepala sekolah Akademi Asuka. Wajah bayi yang lucu. Mereka benar-benar menderita penyakit seperti seorang kepala sekolah legendaris dengan cara menggelegar pada saat yang sama. Bukankah wanita di belakang kepala sekolah sedikit meleset? Kenapa dia ada di sini? Para siswa terkejut. Qixia adalah satu-satunya cucu dari para pendiri. Ahli waris beberapa keluarga berusia 1000 tahun. Presiden Lian Xia melihat Qixia. Harus sopan. Tidak berani mengabaikan. Dia cantik. Baru saja muncul. Itu membuat banyak anak laki-laki mengeluarkan air liur. Tapi dia menatap lurus ke depan. Wakil kepala sekolah Zhi Jihan. Saya belajar di luar negeri selama 3 tahun. Sepertinya kamu telah melakukan banyak kebaikan di Asuka. Berhasil berjalan menuju wakil kepala sekolah di atas panggung. Meskipun dia tidak tinggi karena cacat fisik. Tapi auranya tidak lemah sama sekali. Tertawalah kepala sekolah. Bukankah kau bilang butuh libur setelah turun dari pesawat? Apakah Anda akan kembali besok? Mengatakan itu, wakil kepala sekolah mundur setengah langkah. Segera setelah saya meninggalkan bandara, saya diantar ke sekolah oleh beberapa wanita muda. Aku juga tak bisa menahannya. Saat mengatakan ini, Cheng Peng bosan dengan Qixia, dan kebencian di matanya sangat dalam. Tapi Qixia mengabaikannya. Dia berbalik menatapku. Faktanya, dia sebelum upacara pengibaran bendera. Aku datang ke Akademi Asuka. Melihat bahwa saya dalam situasi yang buruk. Dia menghubungi kepala Akademi Asuka. Lagi pula, paling tepat bagi kepala sekolah untuk maju. Dan seseorang mengambilnya. Saya juga memecahkan masalah. Dia menyaksikan seluruh proses. Aku tidak begitu terkejut. Karena saya berada di negara asing tadi malam. Selamatkan kakeknya dari si pembunuh. Setelah mengetahui kebenaran, dia mengerahkan semua koneksi untuk menyelidiki segala sesuatu tentang saya. Kecuali tidak mengetahui bahwa saya terlahir kembali. Segala sesuatu yang lain tentang masa laluku. Lagi pula, seseorang yang bisa membunuh pembunuh asing top dengan tangan kosong. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang lemah atas belas kasihan orang lain? Saya memperhatikan mata elegan Qixia. Dan aku mulai memperhatikannya. Pertama, wanita ini cantik dalam penampilan. Kedua, alis dan matanya sama dengan kakeknya. Lautnya agak mirip. Mengingatkan saya bahwa nama keluarganya juga Jing. Aku akan memberitahunya tujuan datang ke Akademi Asuka. Saya kira 7788. Jadi aku berpaling. Selain menyelesaikan tugas, saya tidak ingin terlibat dengan orang-orang yang tidak relevan. Melihat ini, beberapa guru mengangkat alisnya. Selain penuh keraguan, saya juga sangat tertarik. Sisi lain, Cheng Peng masih menanyai wakil kepala sekolah. Saya ingat saya berkata, Akademi Asuka. Jangan pernah membuka pintu belakang untuk kelompok atau keluarga manapun. Siswa juga hanya dibagi berdasarkan kelas. Kepala sekolah kecuali pria tua yang terlalu sering memohon padaku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Wakil kepala sekolah berkeringat dingin saat sakit. Dia tidak selalu bisa mengatakan. Itu adalah uang yang diberikan Tuan Chu kepadanya secara pribadi. Terlalu banyak. Kecelakaan siswa. Anda tidak bertanya apa yang terjadi. Jangan periksa apakah ada yang benar atau salah. Pengusiran langsung. Apakah itu juga karena San Hongxia terlalu sering memohon padamu? Cheng Peng menurunkanku selangkah demi selangkah dan aku keluar. Kepala sekolah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Anda dipecat. Kepala sekolah tidak menunjukkan belas kasihan. Kemudian dia berbalik dan menunjuk ke siswa di kelas 3 dan 2 SMA. Semua orang di kelas 3 dan 2 sekolah menengah diskors selama setengah bulan. Ulasan 10.000 kata. San Hongxia dikeluarkan dari dewan sekolah. Sang Chao dipecat. Akhirnya, Chen Peng datang kepadaku. Nadanya jauh lebih lembut. Berbicara secara logis. Video direkam oleh orang yang dirugikan. Itu hak Anda untuk mengirimkannya atau tidak. Hanya saja saya, sebagai kepala sekolah,
Tidak mau membiarkan sekolah dan siswa. Kontroversial hanya karena sejumlah kecil orang. Memarahi jadi jika Anda ingin tidak mengirimnya. Saya akan membuat pengecualian untuk membiarkan Anda terus tinggal di Asuka. Tapi menurut nilaimu sebelumnya, kau hanya bisa masuk kelas 7 tahun ketiga SMA. Apakah Anda mau? Ya, saya setuju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, tujuanku adalah tetap di Asuka. Dapatkan juara tes bulanan. Tidak masalah kelas mana yang Anda tuju. Mendengar kata-kata itu, Cheng Peng mengangguk puas. Kecuali Gu Xin Cheng. Sisanya kembali ke kelas dan lakukan pekerjaanmu. Hampir tersebar. Xia mendatangiku dengan kaki panjangnya. Berikan saya kartu nama. Karena dingin dan elegan, terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, hubungi saya. Kalimat ini keluar dari mulut orang lain. Mungkin lucu. Diduga dipaksa. Tapi itu keluar dari mulutnya. Ini adalah medali emas bebas kematian. Dan aku tidak sok. Setelah mengambil kartu nama, dia pergi dengan rapi. Li Xia menatap punggungku. Sedikit kekaguman melayang di matanya tanpa sadar. Ketika saya kembali ke kelas 2 SMA. Ruang kelas kosong. Nabang Sue. Pada dasarnya, saya merasa terlalu malu dan takut untuk menghadapinya. Saya berkemas lebih awal dan melarikan diri. Aku mengemasi buku-bukuku dan berjalan menuju kelas 7 senior 3. Kelas 7 agak spesial. Kelas dengan kinerja terburuk di sekolah. Ditempatkan di gedung pengajaran bobrok lainnya. Dan itu bergetar di sakuku. Dan aku melihat. Ternyata ponsel kehabisan daya dan mati secara otomatis. Sebagai produk palsu murah. Butuh waktu lama untuk merekam video. Itu sudah menjadi batasnya. Layar dengan cepat menjadi hitam seperti cermin. Biarkan aku melihat mataku yang lelah. Saya tidak tidur setelah beberapa mil tadi malam. Tidak bisa berkata-kata. Kesulitan tidur di kehidupan sebelumnya. Anda terlahir kembali di tubuh baru bersama saya. Sepertinya saya perlu membeli lebih banyak obat tidur. Aku bergumam sendiri. Masukkan kembali ponsel ke saku Anda. Tanpa bantuan obat. Tidur adalah kemewahan bagiku. Kemudian seseorang melewati saya. Angin kebetulan bertiup dari orang itu. Aroma samar mengebor hidungku. Wangi itu tidak seperti bunga. Ini tidak seperti semacam bahan kimia. Bau pertama mudah diabaikan. Berkonsentrasi dan bermeditasi dengan hati-hati. Bug mengantuk langsung dirayu. Lebih baik dari 10.000 obat tidur. Aku mencengkeram pergelangan tangan orang ini. Saya ingin menyimpan wewangian ini. Lihatlah ke atas dan temui sepasang mata yang indah. Orang ini adalah siapa dia? Ada apa? Dia dengan sopan bertanya. Setiap gerakan adalah sikap wanita tertua. Aku menyelamatkan kakeknya. Itu saja akan membuatnya sabar denganku. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin tahu apakah Anda memakai parfum. Saya juga mencoba menggunakan parfum untuk membantu saya tidur di kehidupan sebelumnya. Tapi tidak ada wewangian yang bisa meningkat. Aromaterapi juga tidak berhasil. Aku tidak tahu. Apa bau Jixia? Tidak, Jixia menundukkan kepalanya. Aku melihat lenganku yang tercengkeram. Saya ada hubungannya dengan saya. Aku memeluknya lebih erat. Angkat wajah tampanmu. Aku ingin tidur denganmu. Aku ingin mendengarnya setiap malam. Ada sedikit kesalahan di wajah cantik Jixia. Apakah anak-anak begitu liar hari ini? Anda memiliki aroma khusus. Mendekatlah untuk menemukan. Bau ini menyembuhkan insomnia saya. Aku ingin tidur di sebelahmu. Saya dengan cepat menjelaskan tujuan saya. Kixia terdiam. Tampaknya mencerna kondisi yang relatif langka ini. Setelah beberapa saat dia sedikit berkeringat. Memiliki suara yang bagus, jika orang tua Anda tidak keberatan. Aku bisa memenuhi permintaanmu. Terima kasih. Aku melepaskan pergelangan tangan Kixia. Kembali ke penampilan dingin sebelumnya. Sama-sama, Jixia melihat jam tangan. Sekolah berakhir pukul 5:30. Pada saat itu, saya akan mengatur supir untuk menjemput Anda di gerbang sekolah. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan kembali ke perusahaan dulu. Oke, aku akan menunggumu. Mengatakan terus berjalan menuju gedung pengajaran tua. Setelah beberapa menit,
Aku mengikuti rambu-rambu jalan dan sampai di gerbang kelas 7 senior 3. Pintu kelas ditutup. Pintunya ditutupi dengan semua jenis grafiti. Saat aku membuka pintu, saya melihat ada setengah lemari di dalamnya. Para siswa sekolah menengah muda dengan tangan kiri di belakang punggung mereka. Jangkau tangan kananmu ke arahku. Seolah menunggu bantuan para dewa. Saya masih memiliki kata-kata di mulut saya. Yang mulia Raja Pahlawan. Silakan datang ke tahta. Gelombang tongkat untuk mengusir kabut dan kegelapan. Menampar. Aku menutup pintu tanpa ekspresi. Didihkan selama beberapa detik. Aku membuka pintu. Yang mulia Raja Peri. Silakan datang ke tahta. Gelombang tongkat untuk mengusir kabut dan kegelapan. Tindakan berulang. Baris berulang. Duplikat kerumunan. Ini seperti menyalin dan menempel. Raja, jangan tutup pintunya. Tidak ada masalah dengan cara Anda membuka pintu. Anak laki-laki di kepala takut aku akan menutup pintu lagi. Bangun dan berjalan di depanku, aku kijang. Kelas ke-7 kami memiliki aturan. Siapapun yang memiliki efektivitas tempur tertinggi adalah bosnya. Sebelum kamu datang. Bos kelas 7 adalah aku. Tapi saat upacara pengibaran bendera, saya berdiri di barisan depan dan melihat layar pemukulan yang Anda rekam. Aku yakin aku tidak bisa menanganimu. Anda dapat memutuskan untuk turun tahta. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bos kelas 7. Gelar Raja. Pendaratan suara. Murid-murid di sekitarnya mengeluarkan sorakan wuhu. Saya tidak ingin memperhatikan anak-anak sekolah menengah ini. Ia memilih sudut yang sepi untuk duduk dan membaca buku. Raja sangat dingin. Tapi itu juga karena dia dingin dan pahit. Kami hanya ingin memanggilnya Raja. Raja sangat tampan. Daftar rumput sekolah ini tidak boleh mengatur gelombang untuknya. Semua suara harus diatur. Kartu kelas 7 tidak bisa hilang. Begitu tinggi semangatnya. Kemudian bel sekolah berbunyi. Ada 4 kelas di pagi hari. Tapi tidak ada dari 4 guru yang sesuai datang. Semua kursus menjadi belajar mandiri. Ini terjadi pada siswa di kelas lain. Ini pasti akan dilaporkan ke departemen terkait. Dengan marah memarahi diri sendiri, apakah biaya kuliah dibayar tanpa bayaran. Tapi pada siswa di kelas 7. Mereka hanya mengatakan keren. Bukankah dia harum saat makan, tidur, dan bermain game di kelas belajar mandiri? Siswa terlalu malas untuk belajar. Guru terlalu malas untuk mengajar. Diam-diam mengerti. Tidak ada yang melaporkan. Ini juga menyebabkan kinerja akademik yang lebih buruk dan lebih buruk di kelas 7. Tapi aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Saya hanya ingin memenangkan kejuaraan ujian bulanan. Saatnya makan siang. Mereka melihat saya masih membaca. Tidak ada interupsi. Tunggu, aku melihat ke atas. Ruang kelas sudah lama kosong. Dunia tidak lain adalah gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Buku pelajaran saya dan saya berangkat untuk makan malam di luar kampus. Sebagai SMA bangsawan, harga makanan di kantin Asuka College tidak rendah. Dompet saya tidak mampu membelinya. Jadi saya menemukan restoran yang tidak ada yang mengulas. Memesan nasi goreng telur yang murah dan terjangkau. Duduk di sudut yang tidak mencolok dan makan setengah. Restoran menyambut tamu keduanya. Ini Kijang, mantan bos kelas 7. Ini sedikit mengejutkan saya. Akademi Asuka adalah anak bangsawan kecuali aku. Antelope adalah salah satu yang terbaik. Tuan muda yang kaya raya. Bagaimana itu bisa muncul pada tingkat konsumsi ini? Pintu restoran dibuka dengan kuat. Beberapa pang datang. Mungkin karena pakaian Day Antelope. Mereka adalah orang pertama yang memperhatikannya. Pemimpin muda itu duduk tepat di seberang Kijang. Tenang saja, bukankah tuan muda di sebelah? Mengapa saya tidak makan steak seafood? Datanglah ke restoran kecil untuk merasakan mata pencaharian orang. Bicaralah dengan cepat. Kentut. Antelope tidak sabar. Pemuda itu juga ceria, saya kekurangan uang. Berikan sejumlah uang untuk dibelanjakan. Saya pikir Anda kehilangan cinta. Dia ingin aku menjadi seorang ayah. Antelope tidak mudah diganggu. Balas langsung. Ini adalah sikap meminta uang. Itu benar. Tidak ada bedanya dengan anak yang meminta uang jajan pada ayahnya. Mengapa Anda berbicara dengan saudara Chen? Mengatakan bahwa Pang mengepung Kijang.
Apakah pertarungan itu taktik berderak? Aku masih dalam sup. Suara renyah Kola memotong dis. Saat itulah semua orang menyadari kehadiranku. Gu Xingcheng, kenapa kamu di sini? Mata Kijang seperti tembaga. Dan teman-teman dunia nyata. Wajah putih kecil. Gangster terkemuka. Saudara Chen meninggalkan Kijang dan datang ke meja saya. Apakah Anda ingin menjadi teman Anda? Aku tidak hanya menyeka bibirku perlahan. Wajah tampan tanpa fluktuasi. Dekat saya tidak punya hobi usil. Dia hanya teman sekelas baru yang baru saja tiba di kelas kami hari ini. Bukan teman. Anda salah paham. Kijang tidak sabar untuk memberi dirinya 2 mulut besar. Dia tidak ingin aku terlibat. Gangster sosial ini berbeda dari San Hongxia dan Zhang Chao. Mereka memotong orang. Memiliki catatan kriminal di kantor polisi. Teman sekelas baru? Saudara Chen tertarik dan menunjuk ke Kijang. Maka Anda pasti tidak tahu betapa menyedihkannya anak ini. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Keluarganya tidak pernah peduli padanya. Master tertua dari sebuah grup. Sering dikejar dan dipukuli oleh kami. Tidak lucu mengatakan itu lucu. Hahaha, ekspresi Kijang sedikit malu. Dia tidak ingin penghinaan ini diketahui oleh lebih banyak orang. Dia mengintipku. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada efek di mataku. Baru saja meninggalkan restoran. Beberapa pang hanya ingin datang dan menangkapku. Pemimpin, Saudara Chen, melambaikan tangannya. Berpura-pura toleran, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarkan dia pergi, wajah putih kecil ini penuh dengan barang. Penuh rasa asam. Lihat wajahnya yang pahit. Mungkin keluarganya meninggal? Terburu-buru untuk kembali ke pemakaman. Itu akan naik ketika Anda melihatnya. Beberapa gangster dengan kaki tangan juga meningkatkan upaya mereka. Kakak Chen masih pintar. Aku lihat itu. Apakah saya pikir keluarganya lebih dari mati? Bahkan ayahku meninggal bersama. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Suara dinginku terngiang-ngiang di telinga semua orang. Lalu aku memasang kunci di pintu kaca ruang makan. Lanjutkan ke. Karena Anda hanya cacing yang tinggal di saluran pembuangan. Menyedot sisa makanan. Merasa kuat seperti raja. Ini benar-benar bau. Lemah dan rendah. Dan aku berbalik menghadap mereka. Saya harap Anda tidak menyesal bermain-main dengan saya. Keluarga adalah keuntungan terpenting saya. Gu Xingchen, tenanglah. Antelop hanya merasakan kesemutan kulit kepala mereka. Lagi pula, perilakuku terlalu gila. Kamu bajingan bau, kamu masih memakainya. Preman dengan punggung dan pinggang itu mengangkat tangannya ke arahku. Ingin meraih leherku dan memukuliku dengan keras. Aku berjalan ke arahnya juga. Meraih lengannya berarti memelintirnya dengan keras. Teriakan api merah. Lengannya patah. Menggantung dari bahunya dengan postur yang menakutkan. Orang-orang lainnya tercengang di tempat. Ada apa? Mengapa itu mengambil napas? Mereka adalah. Dan yang terbesar dari mereka semua mematahkan lengannya. Orang yang memutar lengannya. Masih siswa di bawah umur kurus. Apa-apaan? Telur apa yang kamu kirim? Bersama-bersama. Saudara Cheng mengeluarkan golok yang tersemat di balik saku celananya. Sapa orang-orang dan bergegas ke kelompok depan bersama-sama, dan aku menghadapi kerumunan yang mendekat. Aku meraih sumpit di meja makan dan mengayunkannya. Sumpit siu-siu seperti pisau lempar. Tembak wajah para gangster itu. Kijang sepertinya melihat sumpit mengelap kesurupan. Terbang melewati ujung hidungnya. Dia berkedip. Anda melihat saya 3 kali 5 dibagi 2. Menggunakan gerakan yang hanya muncul di film aksi. Hancurkan gangster di bawah Saudara Chen sekali. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 detik. Segera Saudara Chen sendirian. 3, 4. Saudara Chen, saudara kelima dan keenam, berteriak saudara laki-laki yang jatuh ke tanah dan tidak bangun. Mata penuh kengerian. Dia melambaikan parangnya padaku dan berteriak sampai mati. Aku mengangkat kakiku dan menendang pergelangan tangannya yang memegang pisau. Golok itu seperti kincir angin yang berputar. Melempar tinggi dan jatuh aktif. Aku bahkan tidak melihat. Jangkau dan tangkap gagang parang dengan tepat. Dan Anda menarik ke seberang. Hengdu. Luka tulang ekstra dalam di lengan.
Darah berceceran melalui tirai darah. Dia bisa melihat aku sudah tenang sampai sekarang. Tenang seolah aku terbiasa melakukan hal semacam ini. Kakak Teng menutup lukanya dan berlari ke rumah sakit sambil menangis. Apa yang kamu lakukan? Mangkuk piring sumpit saya. Mejaku, pedal kursi. Pemilik restoran keluar dari dapur belakang. Ketika saya melihat adegan ini, saya sangat marah. Antelop mengeluarkan cek. Letakkan di depan bos yang mendominasi. Itu bagus. Bos mengambil cek itu dan diam-diam mengembalikannya ke dapur belakang. Antelop itu mendatangiku dengan tatapan kagum. Dia tidak menyangka aku akan menghadapi para berandal. Bisa dengan sengaja memusuhi gubernur. Dan tanpa cedera. Apa ini disebut? Lakukan pertarungan paling keren dengan ekspresi paling keren. Dia menjadi kaki anjing nomor 1 saya di tempat. Antelop bertanya kepada raja dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda mengambil magang? Saya juga ingin belajar bertarung, tetapi saya tidak bisa menolak. Kembali ke Akademi Asuka. Tidak masalah jika Anda tidak bisa. Saya bisa mengikuti raja. Saksikan raja bertarung dan pelajari. Kijang mengikuti. Benar. Apakah raja punya rencana untuk hari Sabtu? Ulang tahun pacar saya adalah hari Sabtu. Saya ingin mengundang Anda ke pesta ulang tahunnya. Sebutkan pacarmu. Dada Kijang. Mata bangga. Namanya Susue. Dia adalah seorang siswa di kelas 1 sekolah menengah. Untuk membelikannya hadiah ulang tahun. Saya telah makan nasi goreng telur selama sebulan. Berharap untuk mengejutkannya. Cintai Raja, tunggu aku karena campur tangan saudara Chen dan lainnya. Saya kembali ke sekolah sedikit lebih lambat dari yang diharapkan. Ini jam sibuk bagi siswa untuk kembali ke sekolah. Itu penuh sesak dengan siswa. Apa yang terjadi di tengah upacara pengibaran bendera? Jadikan aku fokus yang tak terelakkan. Apakah kamu melihat yang itu? Itu Gu Xingcheng. Mengubah gaya rambut saya dan menjadi tampan. Siswa di kelas 7. Dan memasukkannya ke dalam daftar rumput sekolah. Tiba-tiba, banyak siswa datang. Apakah teman sekelas Gu berkembang? Kiki saya adalah teman sekelas Gu Plus Weibo. Ayo keluar dan bermain bersama saat ada waktu. Mahasiswa Gu, berapa nomor ponsel Anda? Mata nutrisi. Cepat dan bergabunglah dengan Raja. Aku belum punya informasi kontakmu. Saya dikelilingi oleh semakin banyak siswa. Semua mata menantikanku. Ringan saya tidak suka bersosialisasi dan pergi. Bantu dia. Aku tidak menyukainya lama-lama. Bel sekolah berbunyi tepat waktu. Ketika saya pikir kelas sore. Ini akan menjadi waktu belajar mandiri seperti di pagi hari. Seorang pemuda lembut berusia pertengahan 30-an masuk ke dalam kelas. Dia adalah kepala sekolah dan guru bahasa Mandarin kelas 37 SMA. Sebelum kelas. Saya ingin mengatakan bahwa kelas kami memiliki teman sekelas baru, Gu Xingcheng. Anda tidak harus menggertaknya. Anda tahu? Saya tahu jawaban dari penonton jarang. Kami bahkan tidak bisa melindungi raja. Bagaimana Anda bisa menggertaknya? Senang mengetahuinya. Sekarang ubah buku ke halaman 25. Kelas lama segera memasuki keadaan mengajar. Dan saya membolak-balik buku bahasa. Saya tidak mendengarkan kelas. Untuk saya, metode pengajaran kelas lama terlalu motherboard. Hanya digunakan pada pemula sejati. Sudah waktunya sekolah berakhir. Aku menolak pengawalan murid kelas 7. Keluar dari sekolah sendirian. Pak Gu, Nona Ji memintaku menjemputmu. Seorang pria berpakaian biasa mendatangiku. Dia khawatir tentang kabar bahwa kamu tidur dengannya. Tarik komentar tidak baik terhadap Anda. Jadi menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri. Silakan datang ke sini untuk saya. Melihat sedan hitam yang tidak mencolok. Meskipun saya tidak pernah peduli apa yang dikatakan dunia luar tentang saya. Tapi langkah Ji Xia persis seperti yang kuinginkan. Aku juga tidak mau. Diriku dan musim. Tersiar kabar bahwa wanita tertua tidur bersama. Lagi pula, wanita itu terlalu terkenal. Saya hanya ingin sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan 30 tugas cinta. Tidur lebih banyak. Mobil menuju pinggiran kota. Diparkir di depan sebuah villa. Villa itu megah. Supir cepat turun. Membungkuk dan membukakan pintu untukku di kursi belakang. Sikap hormat. Nona bilang.
Pak Gu adalah dermawan keluarga berikutnya. Untuk tidak diabaikan. Saya memasuki villa. Restoran siap penuh. Harum dan mengepul. Pelayan itu berdiri di sampingnya dengan baskom air dan handuk. Kembalilah, suara dingin terdengar. Saya melihat Jixia berjalan dengan kaki yang panjang. Perlahan menuruni tangga. Di belakangnya ada seorang pria berjas hitam. Pria itu seusiaku. Terlihat biasa. Bekas luka di dahi. Sekali lihat dan aku yakin dia juga seorang pembunuh. Setidaknya digunakan untuk melakukan ini. Dia pria saya. Anda dapat menghubunginya jika Anda memiliki sesuatu. Kixia memperkenalkan identitas seorang pria. Saya hanya punya satu hal. Itu tidur denganmu. Saya mengulangi tujuan saya. Cuci tangan Anda dan duduk di meja. Selain itu, saya tidak membutuhkan bantuan Anda dengan hal lain. Wenyan Jixia sedikit mengangkat alisnya. Jika orang lain mengatakan itu, telah diperlakukan sebagai pria cabul. Dan dia duduk di seberangku. Dengan anggun mengambil peralatan makan. Aku tidak tahu apa hobimu. Apa yang harus dihindari. Saya harap meja ini sesuai dengan keinginan Anda. Saya bukan pemilih makanan. Mataku terkulai. Tidak ada lagi mata. Di kehidupan sebelumnya, saya makan gulma dan mengunyah kulit pohon untuk bertahan hidup. Sebagai perbandingan, semua makanan manusia rasanya terlalu banyak. Makanannya sepi. Terima kasih padaku dan Jixia adalah orang yang telah melihat angin kencang dan ombak. Dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Berbeda dengan pelayan di sebelahmu. Pankek kaki sudah malu. Sudah makan malam. Aku datang ke kamar Jixia. Kamar tidur pink lembut. Tampaknya cukup girly. Tidak banyak. Tapi salah satu dari mereka memilih. Keduanya mahal. Pak Gu. Di sebelah kiri adalah cetakan kamar mandi. Semuanya sudah siap. Wanita tertua menangani bisnis resmi dalam penelitian. Kembalilah nanti untuk tidur denganmu. Pelayan itu cukup pemalu saat mengatakan ini. Tidak lama kemudian. Setelah beberapa kamar, ia kembali ke kamar tidur. Dia membuka pintu. Menemukan saya bersandar di samping tempat tidur membolak-balik buku teks. Cahaya oranye hangat di rumah. Gabungkan rasa dingin dalam diriku dengan kecerdasan. Wajah samping terlihat sangat lembut. Mendengar gerakan itu, aku langsung mendongak. Ketidakpedulian emosional di mata. Melihatnya seperti menonton mesin tidur yang kejam. Sylvia berbaring di sisi lain tempat tidur. Saya juga mematikan lampu dan berbaring. Dua orang tidur di ranjang yang sama. Kixia bisa merasakan aku semakin dekat dan jauh. Klien mencari jarak yang tepat. Dan akhirnya, aku membungkuk. Tekan dahimu dengan ringan ke bahunya. Mereka bertingkah seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Penuh keintiman dan ketergantungan. Tidak lama. Jixia mendengar suara mantap dari samping. Baik bernapas. Aku tertidur sangat cepat. Dan Jixia tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimanapun, dia telah tidur sendirian selama bertahun-tahun. Tiba-tiba ada seorang pria di sisiku. Adaptasi cahaya juga membutuhkan waktu. Angin bertiup di malam hari. Guntur. Petir berkedip-kedip memberi malam momen cahaya. Menerangi villa. Saya juga melihat lebih dari selusin sosok di dinding villa. Kixia membuka matanya. Jejak kekuatan di matanya. Selalu ada orang yang tidak masuk surga. Datang padanya untuk mati. Tanpa menunggu dia melakukan gerakan lebih lanjut. Aku membuka mulutku dulu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Hanya ledakan. Pintu kamar ditendang oleh penyusup. Menendangnya pergi dan mengamati lingkungan di rumah untuk pertama kalinya. Dan bersiaplah. Aku terjebak di sudut penglihatanku. Sebuah bakhan memukulnya di pangkal hidung dan matanya. Penutupan fisiologis mata penyerbu. Pria bersenjata itu menembak ke arahku. Saat dia menarik pelatuknya, aku mengangkat lengannya. Biarkan peluru mengenai langit-langit. Dan aku menendang perutnya. Ambil senjatanya. Tarik pelatuknya. Suara mereka. Penyusup itu langsung pergi menemui Raja Neraka. Tubuh yang hidup baru saja jatuh. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Tembakan itu menarik sisa penyusup.
Mereka datang dari segala arah. Aku keluar dari kamar tidur dengan tenang. Memegang pistol hitam. 4 kiri, 2 kanan, 6 berturut-turut. 6 orang jatuh ke tanah, tapi tidak ada rambut palsu. Pendatang yang terlambat harus waspada. Mendekatlah dan menyelinap ke arahku di sudut. Dan aku bersandar, dan kurai pergelangan tangannya. Sebuah tangan bergulat menempatkannya di depan. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan ke kaca balkon yang buram. Orang yang akan menyelinap menyerang di balik kaca tewas seketika. Lalu aku mendatangi penyusup di depanku. Headshot, kejam dan tampan. Tingkat gesekan musuh sangat cepat. Pertempuran berlanjut. Tapi 1 poin lebih tinggi. Pemenangnya diputuskan. Kemudian bayangan itu datang ke kamar tidur. Saya menemukan bahwa GC bersandar pada Fran. Amati pertempuran di lantai bawah. Dia menggoyangkan gelasnya. Seolah menikmati wals yang luar biasa. Bayangan itu membeku. Sebagai wanita lemah yang tak berdaya. Apakah aneh dilindungi oleh pria tampan yang kuat dan galak? Jixia tersenyum lembut. Kejutan di mataku sulit disembunyikan. Saya kira ketika kakek diselamatkan olehnya. Sangat terkejut. Evaluasi bayangan mengevaluasi keahliannya dalam bahasa Cina klasik. Bayangan mengamati sejenak. Pupil matanya mengerut. Yang terbaik adalah membedakannya sebagai pembunuh di antara jenisnya. Shadow mengatakannya dengan pasti dan lebih kuat dariku. Memiliki sikap kun saat itu. Bayangan yang menghargai kata-kata seperti emas jarang mengatakan lebih banyak. Xia meminum anggur merah dalam gelas. Mata yang dalam sedikit buta. Dalam penyelidikan file milik saya. Benar saja, saya melewatkan banyak kata. Di lantai bawah saya mengeluarkan penyusup terakhir. Lihatlah Jixia. Jika nadanya tenang, itu akan dianggap sebagai membayar sewa. Suara jatuh. Jixia tertawa. Melihat ke bawah, saya bisa. Aku berdiri di sana di antara mayat-mayat itu. Beberapa noda darah di wajah tampan itu. Tapi tak terduga lebih dingin. Para pelayan yang terbangun saling melirik. Diam-diam membersihkan tempat kejadian. Ini adalah orang-orang lokal. Tidak, pasar tenaga kerja membayar bulanan. Gaji untuk babysitter dan satpam. Aku tidur sangat nyaman malam itu. Bahkan jika ada celah kecil di tengah. Itu juga memberi saya tidur malam yang nyenyak setelah waktu yang lama. Saat aku bangun, Kixia sudah tidak ada lagi. Sebagai kepala keluarga besar, dia secara alami lebih sibuk dari yang lain. Sudah sarapan. Saya dikirim oleh supir ke Akademi Burung. Baru sampai dekat kampus. Supir belum berhenti. Jauh. Saya melihat Kijang menghadapi seorang anak laki-laki. Di belakang anak laki-laki itu. Dan ada seorang siswi yang cukup tampan dengan rambut pendek. Ada banyak orang berkumpul. Mengapa Anda memegang tangan pacar saya? Antelope memelototi anak laki-laki. Apa yang Anda sebut pacar Anda? Susue adalah pacarku dari Xiao Feng. Xiao Feng mengepalkan tangan gadis berambut pendek, dasar kentut. Xiao Sui adalah pacarku. Semua orang di kelas 7 melihatnya mengaku padaku. Kijang mengambil tangan Susue yang lain. Mata ganas. Siapa yang mengira Susue akan melepaskan tangan Kijang itu? Antelop itu hanya lelucon. Jangan menganggapnya serius. Maaf. Kijang tidak bisa mempercayai telinganya. Susue menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena pacarnya, mereka mengatakan bahwa bos kelas 7. Antelop itu indah. Tanya aku apakah aku bisa menaklukkanmu. Aku bilang aku bisa dan mati. Sulit bagi Kijang untuk mengulangi 2 kata. Saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan. Tapi aku juga pacarmu selama sebulan. Susue percaya diri. Anda adalah bajingan kelas 7. Pernah punya pacar mahasiswa straighta. Bukankah itu kesenanganmu? Antelop terhormat berdengung di kepala mereka. Ternyata dia sangat rendah hati bahkan tertipu. Apakah mereka semua hadiah dari penipu? Apakah kamu mengerti? Xiao Sui sama sekali tidak ingin mengaku padamu. Xiao Feng tampak sial. Itu saja. Antelop tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia memiliki tenggorokan kering. Keluarkan tabungan dan berhemat Anda sendiri. Kalung itu dibeli dalam sebulan. Menatap Susue. Lepaskan dan lempar ke tanah. Itulah ketulusan yang tidak sempat dia kirimkan. Kemudian Kijang berubah sedih.
Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Membuat Anda berpikir Xiao Sui akan menyukai Anda di kelas 7? Xiao Feng Chengsheng bertanya. Memalukan. Apakah itu Gu Xincheng, siswa baru di kelasmu? Pria licik yang hanya bisa diam-diam merekam video. Kijang yang akan pergi berbalik dengan tiba-tiba. Dia meninju wajah Xiao Feng. Sangat marah karena siapa yang membuatmu mengatakan raja. Xiao Feng menyentuh sudut mulutnya yang terkena. Pukul kembali dengan pukulan, bos. Siswa kelas 7 menyaksikan Kijang dipukuli. Segera naik dan jadilah Xiao Feng. Sekelas siswa menyaksikan kelas mereka dipukuli. Bergabung dengan keributan. Siswa di depan Anda. Laporkan masalah ini kepada guru terkait lebih awal. Kelas lama datang lebih dulu. Butuh banyak usaha untuk memisahkan Kijang dan Xiao Feng. Antelop apa yang kamu lakukan? Huru-hara mereda ketika guru datang. Wajah kedua kelompok dilukis. Dia memarahi raja. Antelop menunjuk ke Xiao Feng. Tidak peduli seberapa besar hal itu, Anda harus masuk akal. Kami adalah pembaca. Apa perbedaan antara pertarungan biasa dan gangster di jalanan? Kelas tua berteriak keras. Jadi limbah adalah limbah. Tidak peduli berapa banyak Anda memotong, itu tidak berguna. Guru kelas 2 Royal datang. Komentar biasa. Lao Ban meninjunya. Raih histeria kerah kerajaan. Siapa yang menyuruhmu menyebut muridku sampah? Mereka bukan sampah. Mereka hidup. Anda tidak bisa mempermalukan mereka seperti ini. Guru Liu, lepaskan dengan cepat. Semua jenis guru datang satu demi satu. Pisahkan kelas lama Liu Xiaoqing dari keluarga kerajaan. Tuan Liu, Anda benar-benar memukul seorang wanita. Kamu bukan laki-laki. Kerajaan menutupi matanya dan berteriak. Guru sampah mengajar siswa sampah. Siswa sampah mengambil kelas di gedung pengajaran limbah. Pasangan sempurna yang sempurna. Kelas 7 memang sampah. Saya menginjak lembar jawaban dengan kaki saya dan mencetak lebih tinggi dari mereka. Ekspresi Xiao Feng menghina. Dia. Senyawa kelompok siswa umum. Gu Xincheng tidak jauh lebih baik. Susue menyerangku dalam garis lurus. Orang ini hanya bisa menahan diri di kelas 2. Sekarang dia pergi ke kelas 7 dan menjadi raja kelas 7. Cukup lucu. Cukup, teriak Kijang. Dia sudah cukup mendengar kata sampah. Ini bukan tentang menginjak lembar jawaban dengan kaki Anda. Akankah skornya lebih tinggi dari kita? Kalau begitu mari kita bandingkan hasil tes bulanan kali ini. Jika skor kami lebih baik dari Anda. Anda mini. Dan kalian semua. Jari telunjuk Kijang klik secara bergantian. Sekelompok orang yang terlibat dalam perkelahian. Semua secara terbuka meminta maaf kepada kelas 7 dan raja. Ini adalah satu-satunya dan respons yang paling kuat. Setelah mengatakan itu, Kijang pergi bersama siswa kelas 7. Bos, saya akui bahwa Anda tampan ketika Anda bertindak keras. Tapi, bagaimana kita bisa mengalahkan siswa alurus itu dalam ujian bulanan? Jangan tanya saya jika saya tidak tahu. Saya hanya secara impulsif. Antelop bersujud ke dinding. Saya hanya ingin menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Tuan Liu akan dipecat. Pada saat ini, seorang teman sekelas berlari dari luar. Keluarga Huang pergi ke kepala sekolah untuk mengadu kepada Tuan Liu. Mengatakan bahwa Tuan Liu membuat kesalahan dengan wanita. Tidak layak menjadi guru. Setelah kepala sekolah mengetahui bahwa guru Liu memimpin kelas kami. Nilai kelas kami tidak naik tapi turun. Mari kita bicara tentang tes bulanan ini. Jika nilai rata-rata kelas kita masih gagal, pecat saja Tuan Liu secara langsung. Semua orang di Wenyan marah. Keluarga kerajaan masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa Tuan Liu tidak layak menjadi guru. Raja difitnah kemarin. Jika dia tidak naik, biarkan raja. Apakah Anda meminta maaf kepada ibu dan anak San Hongxia? Dia tidak pantas menjadi guru. Tapi bagaimana mungkin kita bisa lewat? Buku semua orang baru kecuali daftar isinya. Pemukulan langsung adalah noda dalam karir mengajar. Apakah sekolah lain menginginkannya tanpa asuka? Saya ingat bahwa keluarga Tuan Liu sangat miskin. Biaya asli burung terbang. Itu semua dibuat oleh kakeknya yang menjual domba keluarga. Jika Anda kehilangan pekerjaan ini. Kemudian bel sekolah mereka berbunyi. Kelas lama kembali ke kelas 7 dengan tenang. Pelajaran pertama hari ini adalah bahasa Cina.
Balikan buku ke halaman 30. Dia kuat. Ambil kapur dan tulis di papan tulis. Lenganku gemetar. Ini salahnya untuk memukul seseorang. Tapi dia benar-benar tidak tahan lagi. Mengapa anak-anak tidak belajar dengan baik? Untuk dipermalukan. Dan beberapa gadis di bawah podium mulai menangis. Beberapa anak laki-laki juga diam-diam menyeka air mata mereka. Apakah menangis membantu? Jika Anda punya waktu untuk menangis, lebih baik bergegas dan belajar. Temukan cara untuk melebihi satu shift. Antelop itu hampir mematahkan pena di tangannya. Pemarah. Dia tidak hanya ingin lulus. Saya masih ingin menang. Biarkan orang biasa dan keluarga kerajaan meminta maaf kepada mereka. Percuma. Tinggal 15 hari lagi sampai ujian bulanan. Kecuali keajaiban terjadi. Kalau tidak, Anda tidak bisa mengalahkan rata-rata. Ben menjatuhkan lengannya. Nada tenang. Lagi pula, kesenjangan antara kelas 7 dan rata-rata terlalu besar. Keduanya seperti awan di langit dan kamu di tanah. Apa yang harus dibandingkan? Beri aku 15 hari. Aku akan memberimu keajaiban. Dan aku berada di pintu. Tenanglah, karena ini tentang aku. Lalu biarkan aku menyelesaikannya. Sebenarnya, saya bisa menggunakan organisasi. Cara menumbuhkan basis pengetahuan pembunuh. Ajarkan para siswa ini. Biarkan mereka menguasainya dalam waktu yang sangat singkat. Poin pengetahuan utama. Suaraku jatuh ke tanah. Ada suasana misterius di sekitar. Antelop telah robek oleh rambutnya untuk waktu yang lama. Anda lupa bahwa nilai ujian bulanan terakhir Anda lebih baik dari saya. Apakah masih buruk? Lauban tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pikir kita akan gila. Detik berikutnya, Lauban mengubah ekspresinya. Dia melihatku berjalan ke podium. Ambil buku Cina dan bicarakan tentang halaman 30. Tapi itu berbeda dari cara dia mengajar. Sudut saya rumit. Apa yang akan dia katakan dalam pelajaran? Saya menyulingnya dalam 10 menit. Dan yang lebih baik adalah saya tidak menggunakan kata yang rumit. Sebaliknya, secara bertahap. Ada sesuatu yang ajaib tentang kata-kata. Para siswa bingung pada awalnya. Kemudian dengarkan baik-baik. Pembelajaran koordinasi. Sebelum saya menyadarinya, saya dibawa ke dalam keadaan belajar. Kelas lama. Saya belum pernah melihat anak-anak di kelas 7 berperilaku baik. Dia tidak mengerti. Tidak bisa berpikir lagi. Karena pikirannya juga dipegang olehku. Dengarkan kelas dengan seksama seperti teman sekelasmu. Waktu berlalu. Ding ling ling. Siswa yang masih berada di lautan ilmu. Dipukul oleh Jacqueline. Semua orang bangun tiba-tiba. Lihat aku lihat kamu. Raut wajah kaget satu sama lain. Raja tidak hanya bisa mengajar. Saya juga mengajarkan isi 3 pelajaran dalam satu kelas. Intinya adalah, mereka mendapatkannya. Poin pengetahuan dan teori yang sebelumnya tidak diketahui. Dapat tercetak jelas dalam pikiran mereka. Sama seperti dalam cerita seni bela diri. Semuanya istirahat 10 menit. Fisika di kelas sebelah. Sejarah di pelajaran selanjutnya. Kelas terakhir adalah tentang kimia. Nada suaraku tenang seperti biasanya. Kelas lama berkata, siswa ini harus melakukan semua kursus di kelas 7. Dibandingkan dengan kelas lama yang bingung. Teman-teman sekelas saya, dipimpin oleh Kijang, sepenuhnya percaya padaku. Mereka membuat katalog ibadah. Serempak adalah raja. Saya tidak mengoreksi nama mereka. Nama hanyalah nama kode. Tidak peduli apa namanya. Pada periode kedua, saya berbicara tentang fisika. Pada periode ketiga, saya berbicara tentang sejarah. Kelas terakhir di pagi hari saya berbicara tentang kimia. Seni dan ilmu liberal. Tidak peduli cerita atau rumusnya. Saya telah menyimpan semuanya selama bertahun-tahun. Dan kemudian memberikannya kepada siswa dengan cara khusus. Biarkan siswa mendengarkan. Kelas lama yang mengerti dan belajar mendengarkan 3 pelajaran. Semua keraguan di hatiku menghilang. Pada saat yang sama. Di kantor. Kepala sekolah berdiri di depan jendela Prancis. Melihat gambar guru kelas 7. Jadi kapan Anda berencana untuk melihatnya? Beberapa guru di sebelahnya mau tidak mau bertanya. Dari perspektif ini. 2 orang bisa melihat gambar di kelas-kelas 7. Meski jaraknya jauh.
Tidak bisa mendengar suara di dalam kelas. Tapi jelas aku mengajar. Merindukan beberapa. Anda tidak benar-benar menyukai Gu Xingchen, bukan? Kepala sekolah bertanya dengan santai. Apakah aneh menyukainya? Ji Xia bertanya pada Wei Nyan secara retoris. Nona Wei Yizeng, kepala sekolah. Apakah kamu serius? Pria yang ingin mengejarmu. Itu telah diatur dari negara yang lebih rendah ke negara asing. Dan kau. Saya sangat terkesan dengan seorang siswa sekolah menengah pedesaan. Hehe. Manusia selalu tertarik pada kebaikan. Saya tidak kebal. Berapa generasi? Bibir merah naik sedikit. Nah, kepala sekolah naik ke kursi bos. Kelompok kecil itu duduk di atasnya. Ekspresi serius. Lalu kau mau berinvestasi di Asuka? Saya telah berada di luar negeri selama 3 tahun terakhir, dan korupsi internal Asuka serius. Setelah San Hongxia pergi, ada masalah besar di rantai ibu kota. Kau harus bersedia mengisi kekosongan. Saya tidak akan menemukan orang lain. Untuk inilah dia memanggil Ji Xia ke sini. Kapan aku akan membiarkanmu mati? Dan saya katakan. Ji Xia meletakkan kartu hitam di mejanya. Dorong ke kepala sekolah. Saat ini, forum kampus Asuka College sangat ramai. Kecuali untuk peringkat rumput sekolah teratas. Di luar pintu masuk pemungutan suara. Postingan lain sedang berdiskusi. Kelas 7 harus membandingkan hasil tes bulanan dengan jenderal. Ini adalah posting baru yang telah muncul. Raja kelas 7 secara pribadi mengajar siswa kelas 7. Ada gambar dan kebenaran. Gu Xingchen mengajar siswa. Dan orang buta membiarkan orang bisu memberi pesan ke kandang. Apa bedanya? Hari-hari berlalu dengan ejekan dari dunia luar. Menjelang tengah hari sehari sebelum ujian bulanan. Saya makan siang dan pergi ke perpustakaan di kampus untuk mencari materi. Kijang mengikuti. Banyak orang di perpustakaan. Ayo Raja. Berikut adalah 2 tempat terakhir. Antelope mengundang saya. Berbalik. Saya melihat Susue dan Xiao Feng. 2 orang yang paling tidak ingin dia temui. Kami akan mengambil 2 tempat ini. Ini dia. Mengatakan itu, Xiao Feng datang untuk mengejar. Anda membiarkan kami pergi, kami akan pergi. Apakah Anda mengerti pertama datang pertama dilayani? Wajah dingin Kijang. Pertama datang pertama dilayani juga harus dikombinasikan dengan situasi aktual. Apakah Anda merasa berguna untuk memiliki siswa alurus belajar di sini? Atau biarkan studi bajingan itu berguna di sini? Susue menggandeng lengan Xiao Feng. Penghinaan mata. Atau apakah menurut Anda kalian harus membaca lebih banyak buku di sini? Anda dapat melampaui 1 kelas dalam ujian bulanan. Antelop klasik mengepalkan tinjunya dan ingin memukuli seseorang lagi. Dan saya datang dan saya meletakkan informasi di atas meja. Tai Mo dandan melihat mereka berdua, kamu pergi sendiri. Atau aku harus mengusirmu? Selama Anda bisa menyelesaikannya. Saya tidak pernah suka berbicara. Kata-kataku membuat keduanya panik. Seluruh sekolah tahu. Saya memukuli ibu dan anak San Hongxia dengan gemuk. Rata-rata orang tidak mampu membayar efektivitas tempur itu. Murid Gu, apa kau hanya menggunakan kekerasan? Suara rendah dan magnetis datang. Kerumunan mencari suara. Saya melihat Chen Fan berjalan turun dari lantai 2 perpustakaan. Dalam pelukannya dia memegang sebuah buku terkenal di dunia. Temperamen yang tenang dan terkendali menonjol. Sekeliling segera menjadi gelisah. Ini adalah pertama kalinya saya begitu dekat dengan dewa laki-laki. Jadi keduanya adalah saingan cinta, kan? Mereka semua menyukai Chu Youwei. Sekarang ada acara yang bagus untuk ditonton. Chen Fan berhenti di depanku. Sedikit lebih banyak keagungan di wajah. Jika Anda menyerang Susue dan Xiao Feng. Sebagai presiden badan mahasiswa. Aku berhak menghukummu. Dan dia benar. Tapi dia punya rencana lain. Haha, ketika Xiao Feng ingin merebut kursi. Mengapa Anda tidak bermain dengan prestise resmi? Kunjungan keren saya. Saya hanya melihat bahwa Anda ingin memukul seseorang. Saya tidak melihat bahwa teman sekelas Xiao ingin merebut posisi Anda. Chen Fan berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Ini adalah sudut perpustakaan. Kecuali pihak-pihak yang terlibat. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Inilah situasinya sekarang. Dengan prestisi yang telah dikumpulkan Chen Fan di masa lalu. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan.
Para siswa sangat percaya pada kata-kata Chen Fan. Saya mendengar bahwa Gu Xincheng ingin memukul seseorang di perpustakaan. Juga salah menuduh orang lain. Bisnis setiap orang telah menjadi buruk. Anda hanya melihat bahwa saya ingin memukul seseorang. Saya tersenyum dingin dalam bahasa Cina klasik. Jadi bolehkah saya bertanya? Dari 10, 17. Siapa orang yang berdiri di tangga? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyesuaikan pemantauan? Saya langsung mengekspos topeng palsu Chen Fan. Ujung mata memancarkan cahaya dingin. Sebagai pembunuh profesional, saya sangat sensitif terhadap perubahan di lingkungan saya. Pintu keluar dan masuk perpustakaan. Jam di dinding dengan siswa di dekatnya. Semua dalam lingkup perhatian saya. Jauh sebelum Susue dan keduanya datang. Chen Fan sudah berdiri di tangga. Dia tahu persis apa yang terjadi barusan. Pilih untuk tidak mengatakan. Hanya mencoba mempermalukanku. Gu Xincheng, berhenti bicara omong kosong di sana. Dewa laki-laki, kami akan menemani Anda ke ruang pemantauan. Pukul wajahnya dengan fakta. Penggemar setia Chen Fan adalah yang pertama mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Sedikit yang dia tahu bahwa dia tidak berani pergi ke ruang pemantauan sama sekali. Pergi saja. Dialah yang ditampar wajahnya. Saat ini, Chen Fan tetap di tempatnya. Senyum di wajahku tidak bisa bertahan. Seseorang dengan otak kecil. Anda dapat melihat sesuatu dalam keheningan Chen Fan. Chen Fan, jangan mencoba memprovokasi saya. Jika tidak, San Hongxia. Apa yang akan terjadi pada Zhang Chao? Apa yang akan terjadi padamu? Peringatan dingin saya. Saya awalnya hanya ingin menyelesaikan misi sesegera mungkin untuk membangkitkan bintang dan bulan. Tapi jika ada sesuatu yang buta, tutupi di depanku dan kematian pengadilan. Saya tidak keberatan memenuhinya. Saya belum menunggu Chen Fan membalas. Chu Youwei masuk dengan cepat dari luar. Tinggalkan Chen Fan. Wajah cantik sedikit marah Gu Xincheng. Anda tidak perlu mempermalukan Chen Fan karena saya. Jika ada ketidakpuasan, datanglah kepadaku. Dia tidak bersalah. Karena kamu kuat. Jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Aku menatap Shen Youwei dengan lebih ganas. Chen Fan datang ke pintu untuk mendapatkan penghinaannya sendiri. Saya merasa kasihan padanya, jadi saya menyarankan dia untuk menambahkan ekornya dan menjauh dari saya. Suara jatuh. Aku terlalu malas untuk berbalik dan pergi di perpustakaan. Antelop yang lama dia melirik beberapa orang. Pasti akan ada lebih dari satu kelas selama masa ujian bulanan ini. Tunggu dan lihat saja. Dan kijang Anda memandang Chen Fan sebelum pergi. Jangan mencoba mengganggu raja. Jika tidak, raja tidak perlu melakukannya. Kelas 7 juga tidak akan mengampunimu. Waktu telah berubah dalam sekejap mata. Ujian bulanan tiba sesuai jadwal. Suasana di Akademi Asuka sangat serius hari ini. Draft tes bulan kecil seperti ujian masuk perguruan tinggi. Alasannya masih kelas 7 dan hal-hal biasa. Meskipun kelas lain tidak terlibat. Tapi siapa yang tidak memiliki keinginan untuk menang atau kalah? Semua orang ingin membuktikan diri dalam ujian bulanan ini. Terutama karena saya sebelumnya difitnah oleh fitnah kolektif. Siswa kelas 2 SMA yang ditangguhkan. Hukuman mereka sudah berakhir. Saya baru saja akan meminjam nilai tes bulanan. Sikat gelombang niat baik di depan seluruh guru dan siswa sekolah. Sebelum memasuki ruang ujian. Murid kelas 7 berkumpul. Satu orang, satu tangan tumpang tindih, saling menyemangati. Untuk dirimu sendiri, untuk raja. Diadopsi untuk Tuan Liu. Setelah meneriakkan slogan, lihat aku tak jauh dari sana. Tapi saya tidak ikut bersenang-senang. Sekarang dengan satu kaki lurus. Duduk di tepi hamparan bunga dengan satu kaki ditekuk sedikit. Lihatlah ke langit. Saya jelas mengajari mereka selama 15 hari dengan serius dan teliti. Tapi tenang. Jelas melayang di luar lingkaran mereka. Jangan biarkan orang lain mendekati saya dan jangan mendekati orang lain. Ujian 2 hari resmi dimulai. Setelah ujian terakhir, banyak siswa datang ke alun-alun diam-diam. Karena layar lebar di alun-alun. Ini akan dihitung mundur nanti. Siaran bergulir peringkat dan nilai siswa. Semua orang diam-diam menempatkan barisan depan. Serahkan pada mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan geng. Siswa kelas 7 dan kelas 1. 2 kelas, 1 kiri dan 1 kanan, tatap muka. Seseorang membentak adegan ini.
Unggah forum kampus. Mempersiapkan siswa yang tidak datang ke alun-alun. Siaran langsung grafis langsung. Keluarga kerajaan juga ada di sini. Dia sarkastik. Semua siswa di kelas 6 dan 7 ada di sini. Anda benar-benar memiliki wajah untuk menonton daftar. Tahukah Anda apa artinya lumpur tidak dapat menahan dinding? Saya tidak benar-benar berpikir Gusin. Hal baik apa yang bisa diajarkan kota ini kepada Anda? Keluarga kerajaan sangat jijik. Ketika saya berada di kelas kedua, saya sering menyeret kelas kedua ke bawah. Royal, kamu membenciku, bukan? Mataku tertuju pada layar lebar yang akan segera dirilis. Bagaimana menurutmu? Ayo bertaruh. Jika kelas 7 memenangkan kelas 1, Anda keluar dari burung. Jika kelas 7 tidak menang, aku keluar dari burung itu. Berani? Suaraku lembut. Kerajaan di mataku. Seperti lalat yang rendah hati. Lemah dan kotor. Tapi lalat ini berdengung di sekitarku sepanjang hari. Bas, kepala sekolah belum selesai. Lebih baik tembak saja sampai mati. Bayangkan yang tenang. Mendengar kata-kata itu, keluarga kerajaan pertama kali tercengang. Lalu tampar kakimu dan tertawalah hahaha. Berapa banyak mimpi yang kamu miliki? Saya masih ingin menang. Oke, mari kita bertaruh. Jika siswa yang Anda ajar bisa menang, saya mengundurkan diri di tempat. Sebaliknya, Anda mengeluarkan saya dari burung. Suara itu baru saja jatuh. Layar mulai menggulir. Emosi para siswa juga dimobilisasi. Ada di daftar. Biarkan saya melihat siapa yang pertama dari yang terakhir. Saya mengandalkan yang terakhir untuk menjadi bukan anggota kelas 7. Matahari terbit di barat. Apalagi yang terakhir. Ke-10 hingga terakhir. Tidak ada lagi siswa di kelas 7 di nomor 100. Kelas siswa panik. Keluarga kerajaan juga sedikit gugup. Pasti ada masalah dengan sistemnya. Xiao Fengchao benar dalam hal ini. Sistem pasti tidak menghitung kelas 7. Zhu Sui mendengus. Mungkin itu bagian bawah tahun dalam 7 atau 8. Tidak perlu memasukkannya ke dalam daftar. Kesimpulan ini diterima secara luas. Tonton terus daftarnya. Tepat ketika mereka mengira itu benar. Tiba-tiba satu nama-nama yang mempesona muncul di layar. Nomor 49 SMA kelas 7 Antelope. Kerumunan segera memicu keributan. Apa yang dia lakukan? Benarkah Gu Xingcheng yang mengajar dengan baik? Itu tidak mungkin. Nilai Gu Xingcheng sebelumnya lebih buruk daripada Antelope. Kemudian hasil tes bulanannya. Apa alasannya? Orang tidak mengerti. Dan itu hanya awal dari apa yang mereka tidak mengerti. Layar terus bergulir. Nama siswa kelas 7 satu demi satu muncul di peringkat. Di 10 besar kelas saat ini. Ketika ada juga nama siswa di kelas 7. Semua orang benar-benar tercengang. Kenapa hanya dalam 15 hari? Kelas 7 bisa terlahir kembali. Dapatkan nilai bagus seperti itu. Layar besar acak telah diubah menjadi warna yang mencolok. Karena apa yang akan diumumkan selanjutnya? Itu di 5 besar kelas. Semua orang menahan napas kecuali rombonganku. Peringkat lainnya keluar. Saya adalah yang kedua dan pertama di kelas Kota Baru Tugu, dan itu adalah Chen Nanshen. Saat ini, penggemar berat Chen Fan berteriak. Namun, informasi di layar lebar dengan cepat ditampar di wajah. Tempat kedua, sekolah menengah kelas 1 Chen Fan final. Layar berhenti bergulir. Font di atas diperbesar dan tebal. Tempat pertama, kelas 7 senior 3, Gu Xingchen pada saat yang sama. Peringkat skor rata-rata setiap kelas juga diumumkan di bawah ini. Juara pertama adalah di kelas 7 tahun ketiga sekolah menengah. Dan hening. Bahkan suara daun jatuh yang menghantam tanah sangat keras. Royal menjadi pucat. Sekelas siswa tampak kaget. Siswa di kelas lain membuka mulut lebar-lebar. Dibandingkan dengan mereka, kelas pertama jauh lebih tenang. Karena hasil ini sudah diharapkan. Tetapi jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan bahwa mereka tidak setenang itu. Mata mereka merah. Berpegangan tangan. Akankah hari ini? Keluhan yang terkumpul selama bertahun-tahun perlahan-lahan dimuntahkan. Mereka menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa mereka bukan sampah lagi. Mereka membela raja.
Selamatkan Tuan Liu. Mengundurkan diri dan meminta maaf. Lengan Kijang berteriak bahwa hasilnya diputuskan. Saatnya menyelesaikan akun. Mengundurkan diri dan meminta maaf. Siswa kelas 7 berbicara serempak. Lagi dan lagi. Di depan mata. Bahkan jika Anda tidak mau mengakuinya. Lihat juga konsekuensinya. Xiao Song adalah orang pertama yang menerima kenyataan. Dan dia mendatangi saya dan dia membungkuk. Saya minta maaf dengan suara rendah. Lalu aku membungkuk dan meminta maaf kepada semua orang di kelas 7 satu persatu. Siswa mengikuti. Saya hanya ingin datang lebih awal dan terlambat. Tinggalkan tempat neraka ini lebih awal. Susue berlama-lama dan datang kepadaku untuk meminta maaf. Tidak berfungsi untuk maaf. Anda harus merasa terhormat. Karena kamu pernah punya mantan pacar yang duduk di kelas 49. Dan kamu baru kelas 67. Wenyan Susue mengangkat kepalanya dengan keras. Bukankah itu yang dia katakan saat menghina Kijang? Saya berbicara dengan jelas. Kamu juga harus malu. Antelop untuk membelikanmu hadiah ulang tahun. Makan nasi goreng telur murah selama sebulan penuh. Anda bermain dengan anak kecil yang memperlakukan Anda dengan tulus. Susue menggigit bibir bawahnya dan lari, menutupi wajahnya. Raja sangat baik. Dan membantu saya menjadi sangat terkenal. Pria maco itu menangis di dekatku, dan ingusnya akan mengalir. Aku hanya menyebutkan fakta. Jangan buka wajahmu. Ini adalah kepala sekolah yang berjalan menuju seorang guru laki-laki. Aku belum kembali ke keluarga kerajaan. Menyerahkan surat pengusiran. Tuan Huang, kepala sekolah berkata Anda harus menepati janji Anda. Berikan contoh untuk anak-anak. Para murid Wuhu kelas 7 melompat kegirangan. Pada saat yang sama, Presiden Serikat Mahasiswa adalah Chen Fen. Segenggam kertas di atas meja. Kekerasan naik turun dada. Mata penuh pertengkaran. Mengapa Gu Xincheng melakukan lebih baik dari saya? Ini hanya liburan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu pintar? Terakhir kali perpustakaan terjadi. Aku baru saja berjalan dengan kaki depanku. Segera setelah kaki belakang. Pergi ke ruang pengawasan untuk menyesuaikan video. Pastikan dia benar-benar muncul di tangga pada pukul 13:17. Ia bahkan tidak sempat memesan terlebih dahulu. Anda hanya dapat menyatakan bahwa Anda sedang memikirkan hal lain pada saat itu. Saya tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar tangga. Sebagai Presiden Badan Mahasiswa. Kata-kata dan perbuatannya. Itu telah menarik banyak perhatian dari dunia luar. Kisah ini bahkan lebih tersebar luas di kalangan siswa. Menarik banyak belas kasihan. Bahkan suaranya di daftar rumput sekolah. Potong banyak. Sebaliknya, momentum saya semakin kuat dan kuat. Sekarang peringkat telah diperas ke PAP 20. Aku ceroboh. Gu Xincheng memiliki perjalanan panjang untuk datang ke Jepang. Kita lihat saja nanti. Sisi lain. Para siswa belum lulus dari manajer bahagia kelas 1 di Ningxia. Pelan-pelan, obrolan tidak ada habisnya. Saya mengemasi tas sekolah saya dan berencana untuk kembali ke villa saya. Begitu saya melangkah keluar, saya dihentikan oleh Kijang yang memanggil raja. Kenapa kamu pergi? Pulang sekolah. Bola saya terbuka. Malam ini? Ini adalah perayaan dan gala ulang tahun ke-20 dari Asuka College. Lupa bahwa semua pemegang saham sekolah akan ada di sini nanti. Termasuk pemegang saham baru, Nona Ji. Setiap kelas harus mengadakan pertunjukan. Kelas 7 kami juga memiliki daftar program, yang telah dilaporkan sejak lama. Sayang sekali Raja baru datang belum lama ini. Tidak bisa tampil bersama kami. Cina klasik saya bersaksi kepada pemilik aslinya. Sepertinya memang ada yang namanya perayaan sekolah dalam ingatanku. Aku meletakkan tasku dan duduk kembali. Seorang anak laki-laki di barisan belakang berbisik saudara. Akun resmi yang didedikasikan untuk si pembunuh telah diperbarui. Kali ini tentang Aceh nomor 1 di dunia pembunuh. Menangis cerita keras. Antelop itu memelototiku dan menonton bersamamu. Kali ini untuk ujian bulanan. Saya tidak membawa ponsel saya ke sekolah. Saya juga memiliki banyak anak laki-laki yang tinggal di sekitar. Dan semua orang tertawa dan tertawa. Dan aku memejamkan mata. Saat aku membuka mataku lagi. Lihat panel informasi sistem. Misi percobaan 1 telah selesai. Misi baru akan dirilis besok. Tetap di sini. Pada saat ini,
Kelas tua muncul di pintu kelas. Giliran kelas kita berbaikan. Pergi ke ruang ganti dan bersiap-siap ke panggung. Kijang bergegas keluar kelas bersama para siswa. Saya satu-satunya yang tersisa membolak-balik buku. Gu Xingcheng, kamu harus pergi ke ruang ganti juga. Lihat apakah Anda dapat membantu. Kelas tua itu tersenyum dan menyarankan kepadanya. Mereka ingin aku cocok. Lagi pula, aku penyendiri. Aku mengangguk dan pergi ke ruang ganti. Bersandar di dinding, tangan untuk dada. Tidak ada tempat yang bisa saya bantu. Pembawa acara di depan panggung mulai memanas. Setelah pidato yang berapi-api, siswa mengikuti urutan undian sebelumnya. Pertunjukan demi pertunjukan. Dan di balik layar, siswa kelas 7 sedang memilah pakaian mereka. Saya akan segera tampil di atas panggung. Guru musik yang bertugas memainkan drum kit mencengkeram perutnya. Kemari. Perutku sakit. Saya tidak bisa mundur. Temukan orang lain. Lalu dia kabur. Wajah siswa berubah. Ayo pilih lagunya. Drum kit adalah backing track utama. Kit drumnya hilang. Gaya seluruh bagian akan berubah. Bagaimana guru bisa menjatuhkan rantai pada saat kritis? Ini akan. Di mana kita akan menemukan drummer kedua? Jadi saya akan pergi dan memberi saya metronom. Raja juga memainkan drum. Antelop itu melebarkan matanya dan memberiku earphone. Satu set drum kecil. Dulu satu-satunya cara bagiku untuk melampiaskan emosiku. Hanya rambut. Itu dipilih sebagai abad oleh media asing. Drummer rak terbaik. Pembawa acara wanita di atas panggung berkata sambil tersenyum. Siswa yang akan bermain selanjutnya adalah siswa kelas 7 senior 3. Mereka akan membawakan lagu bahasa Inggris natural. Mari kita undang mereka masuk. Pak PAP tepuk tangan terdengar. Kelas siswa muncul. Dan lampu panggung mati. Satu-satunya cahaya yang menyinari Kijang. Dia mulai bernyanyi dengan suara rendah. Di bawah sorotan. Mataku sedikit kabur dan patah. Perhatian ada di metronom earphone. Ini adalah lagu yang sangat membara. Yixia bersandar malas di kursi. Pose iblis menarik perhatian. Dia benar-benar mengabaikan pacaran pemegang saham lainnya. Dengarkan baik-baik pertunjukan di atas panggung. Pertunjukan diakhiri dengan drum saya. Saya melepas earphone. Saat Zheng Yu pergi. Antelop terengah-engah. Berteriak di mikrofon. Yang mulia raja yang bijak. Lalu dia berlutut. Satu tangan memegang mikrofon. Jangkau aku dengan tangan. Seolah menunggu tirai para dewa. Siswa lainnya di kelas 7 juga setengah berlutut di tanah membelakangi penonton. Satu tangan di belakang Anda. Jangkau aku dengan tangan. Wajah muda dipenuhi dengan penyembahan dan kegembiraan. Kata mereka serempak. Silakan datang ke tahta dengan suara keras. Gelombang tongkat untuk mengusir kabut dan kegelapan. Itu awalnya hanya lelucon. Orang-orang bosan. Nama lahir saat jiwa kedua menyerang. Tapi aku benar-benar seperti dewa dari langit. Menghalau kabut di sekitar mereka. Biarkan mereka hanya dalam setengah bulan. Alih-alih melampaui setengah yang telah jauh di depan. Biarkan mereka melarikan diri dari sudut gelap mereka. Kembalikan martabat dan kepercayaan diri. Beberapa orang tidak menyindir. Saya tidak pantas mendapatkan kata raja. Sekarang mereka menyerah di sini. Hanya untuk merekrut dunia luar, saya pantas mendapatkan kata raja. Pertandingan sempurna, pertandingan terbaik raja, pertandingan raja. Dan Anda semua di antara penonton berdiri dan berteriak. Seseorang juga mengambil barangnya. Bawa atmosfer ke ekstrim. Jika bukan karena mata tajam dan reaksi cepat tuan rumah. Meski orang-orang dari kelas 7 diundang. Gala ini. Saya khawatir ini akan menjadi pertemuan penggemar pribadi saya. Ini panggung. Ada banyak orang di balik layar. Beberapa adalah staf. Ada orang yang baru saja turun dari panggung. Ada juga orang yang siap naik ke atas panggung. Selain itu, ada seorang gadis kecil berlarian. Mungkin anak anggota staf. Raja, set drum Anda luar biasa. Pemujaan di mata Kijang akan meluap. Dia menemukan bahwa saya selalu lebih baik dari yang dia kira. Berjuang begitu. Belajar begitu. Bahkan memainkan drum. Saya membawa mereka untuk menghapus riasan terlebih dahulu. Sampai jumpa besok.
Antelope melambaikan tangan dan mengajak siswa kelas 7 menghapus riasan. Saya memeriksa waktu. Berencana untuk pulang. Tepat pada saat ini. Sebuah suara datang dari atas. Suara keras. Dan kemudian atap panggung runtuh. Listrik padam. Cahaya menghilang dalam sekejap. Jeritan. Kerusakan ular api. Ibu gadis kecil menangis dalam kekacauan. Sayang-sayang, di mana kamu? Ibu gadis kecil itu melihat ke kiri dan ke kanan dengan tergesa-gesa. Akhirnya 5 meter jauhnya. Melihat gadis kecil itu. Berdiri diam. Jangan bergerak, ibu, datang dan bersihkan untukmu. Anda pergi dalam lalu lintas dengan keras. Ada suara keras lain di atas kepalaku. Kolom penahan beban yang rusak dilemparkan ke gadis kecil itu. Mata ibu gadis kecil itu membelah. Penjara mengulurkan tangannya tetapi dilarikan oleh orang banyak. Dia menyaksikan tanpa daya. Melihat anak Anda akan dipukuli. Di saat yang paling krusial. Aku bergegas. Memegang gadis kecil itu di pelukannya. Biarkan kolom penahan beban yang rusak mengenai bahu Anda. Platform runtuh lebih lengkap. Debu ada di mana-mana. Di luar panggung, kepala sekolah mengarahkan evakuasi tempat kejadian. Selang api dengan cepat diambil untuk memadamkan api. Karena diproses tepat waktu. Tidak menimbulkan banyak korban. Jixia melihat sekeliling. Mengerutkan kening. Hitung waktu. Seharusnya aku belum pergi dari sini. Mencari Gu Xincheng. Kepala sekolah sangat santai sehingga dia mungkin telah pergi. Bahkan jika kamu tidak pergi. Dengan keterampilannya. Kecelakaan sebesar ini tidak akan menyakitinya. Jangan khawatir, Jixia juga memikirkannya. Kemudian dia merentangkan kakinya yang panjang dan pergi. Anak-anak saya tinggal di kota. Anak laki-laki bernama Gu Xincheng juga tinggal di kota. Bantu mereka. Ibu gadis kecil itu menangis. Melewati dengan Jixia. Beri tekanan pada kaki Anda. Belokan tajam. Sisi lain. Beberapa penjaga keamanan juga mendorong kolom penahan beban terbesar menjauh. Setelah mendorong pergi. Mereka melihatku setengah berlutut dengan gadis kecil di pelukanku. Tangan lainnya masih memegang kepala gadis kecil itu. Yang keempat adalah mengkhawatirkan luka di kepala gadis kecil itu. Hehe kakak, mata gadis kecil itu berkaca-kaca saat ini. Wajah abu-abu. Pergi temukan ibumu. Aku melepaskan gadis kecil itu dan perlahan berdiri di hadapan raja. Kau baik-baik saja? Antelop dan lainnya yang mendengar gerakan itu berbalik ke belakang di tengah jalan. Pertanyaan negatif. Tidak apa-apa, nada bicaraku tenang. Saatnya keluar dari sarang abu-abu di tubuhmu. Kemanapun saya pernah berada. Tidak ada yang menatapku dengan kagum. Lagi pula. Tidak semua orang bisa bertahan hidup dan mati. Pengorbanan untuk menyelamatkan orang lain. Lihat aku berjalan normal. Terlihat biasa saja. Tenang saja, semuanya. Semua orang sibuk. Tak lama kemudian aku juga meninggalkan sekolah. Datanglah ke gerbang sekolah. Saya mencari lokasi pengemudi di seberang jalan. Saya tidak memberitahu pengemudi. Ada gala hari ini. Saya tidak tahu apakah pengemudi akan menunggu saya sampai sekarang. Mencari waktu. Sebuah mobil sport hitam berhenti di depanku. Mengemudi dengan jendela terbuka. Tunjukkan wajah halus dan elegan Jixia. Masuk ke dalam mobil dan tidak ada kata-kata tambahan selain itu. Aku langsung menuju mobil. Biarkan dia menyetir sendiri pulang. Saya tidak memiliki banyak persahabatan dengan Jixia. Bahkan jika kamu tidur di ranjang yang sama selama berhari-hari. Kami tidak berbicara satu sama lain lebih dari 10 kali. Kurang dari setengah jam. Jixia memarkirkan mobil di depan villa. Dia keluar dari mobil lebih dulu. Aku juga turun dari mobil. Ketika saya akan naik ke atas. Dia dihentikan oleh Jixia. Dia memiliki peralatan medis di tangannya. Lepaskan jaket seragam sekolahmu. Sesuatu yang berat jatuh di bahu. Kecuali baja adalah besi. Kalau tidak, kamu akan terluka. Aku ragu sejenak. Pergi dan duduk di sebelahnya. Buka kancing mantel Anda. Jaket terlepas dari bahu. Mengekspos area besar kemerahan yang menarik di bagian belakang. Jixia Tongkong King Suo. Dia tidak menyangka. Cedera saya lebih buruk dari yang dia harapkan.
Ia segera membuka peralatan medis. Cepat dan lembut oleskan obat untukku secara langsung. Kenapa kamu tidak menangis kesakitan? Saya seorang pria. Aku sudah terbiasa dengan rasa sakit ini. Tidak ada gunanya berteriak. Tidak ada fluktuasi pada pupil hitam dan putihku. Setelah beberapa saat, aku bersandar di bahuku. Dia meregangkan alisnya dan mengucapkan terima kasih. Jauh lebih baik dengan obatnya. Jia memang menjadi kendala 1000 tahun di negara ini. Obat ini lebih efektif dari milikku. Jika Anda membelinya dengan harga tinggi di pasar gelap, Anda harus memaafkannya. Mungkin Anda dapat mencoba mengucapkan kata-kata selain terima kasih kepada saya. Li Xia mengeluarkan senyuman manisnya. Jelas di atap yang sama. Tapi masih sangat berkarat. Itu membuatnya curiga. Anda memiliki masalah karisma. Lalu pergi tidur. Saya mengantuk terutama ketika saya tertidur dengan cepat. Keesokan paginya. Bisnis seperti biasa. Supir membawa saya ke SMA Asuka. Pada saat yang sama, suara prom system datang dari telinga saya. Rilis misi percobaan. Misi percobaan 2. Liga sekolah yang mewakili burung yang bermain catur. Yang disebut Liga Antar Perguruan Tinggi. Ini adalah kompetisi antara beberapa sekolah. Catur juga dikenal sebagai catur. Ini adalah permainan catur kuno di dunia. Saya bisa mengerti apa arti kedua kata itu. Bersama-sama, saya tidak mengerti. Di otak pemilik aslinya. Tidak ada memori terkait acara ini. Aku menerbangkan burung hari ini. Saya belum pernah mendengar orang membicarakannya. Sepertinya Anda harus bertanya kepada orang lain. Aku di kursi belakang. Black Chopper mengungkapkan emosi yang tegas. Selama kau menyelesaikan 30 misi percobaan. Kebangkitan adikku. Masih ada 29 yang tersisa. Kali ini Liga Catur Sekolah. Saya akan mengambilnya dengan mantap. Mobil diparkir di gerbang burung. Saya masuk ke kelas 7. Tas sekolahnya belum diturunkan. Ada kerumunan orang di sekitar. Antelop bersemangat tinggi. Yang pertama berbicara, bersemangat untuk raja. Kamu adalah top 2. Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti apa yang Kijang coba katakan. Peringkat rumput sekolah. Antelope mengeluarkan telepon. Klik pada antarmuka peringkat rumput sekolah. Dan dia menunjukkannya padaku. Sekarang. Anda adalah anak laki-laki dengan suara terbanyak kedua di sekolah kami. Yang pertama adalah Chen Fan. Peringkat rumput sekolah masih sebulan lagi. Jika Anda dapat memilih selama waktu ini. Anda adalah rumput sekolah baru di Akademi Asuka kami. Aku melirik ponselku. Ini adalah situs web peringkat sederhana. Saya tidak tertarik dengan ini. Mengatakan itu, saya mendorong telepon menjauh. Saat itu, seorang gadis bergegas masuk dari luar, raja dalam kesulitan.